Bab 421. Ketika saya datang ke kediaman Yao Lao, awalnya dikelola oleh kakak seperguruan kedua Su Xiao, tetapi kali ini Su Xiao datang, kakak seperguruan kedua sudah pergi. Hanya ada satu murid kecil di sini. Jika bukan karena murid kecil itu mengenal Su Xiao tidak mungkin bisa masuk. Tidak ada yang mengurus dirinya sendiri. Tentu saja, Su Xiao sama sekali tidak sopan. Ia langsung mengambil 2 karung bahan obat. Lagi pula, meskipun ia hanya seorang murid kecil, ia sudah tahu nilai dari ramuan-ramuan ini. Justru karena inilah murid kecil itu begitu sistematis. Pada saat yang sama, saya juga tahu bahwa ketika paman seperguruan ketiga saya datang, guru saya selalu sangat tidak senang. Perubahan ini terjadi pada dirinya sendiri juga tidak senang. Tetapi murid kecil itu tidak punya pilihan lain. Ia hanya bisa melihat Su Xiao mengambil obatnya. Setelah mendapatkan ramuan, Su Xiao kembali ke villa tanpa ragu-ragu. Sekarang sudah lewat waktu makan siang, jadi tidak ada seorang pun di villa. Su Xiao dapat melakukan apa saja dengan sembarangan, dan sama sekali tidak peduli dengan apapun. Tak lama kemudian, pil Hui Chun Su Xiao perlahan mulai terbentuk, tetapi pada akhirnya, entah mengapa, pil itu gagal tepat saat akan terbentuk. Melihat ampas di depannya, Su Xiao terdiam. Apa-apaan ini? Su Xiao benar-benar tidak mengerti. Apakah ada yang salah dengannya? Bayangkan Su Xiao menyempurnakannya dengan hati-hati, tetapi hasilnya tetap sama, gagal. Kali ini, Su Xiao yakin bahwa ia pasti tidak membuat kesalahan. Ia melakukannya sepenuhnya sesuai dengan resep. Sistem, ada apa? Apakah ada masalah dengan formula Cina? Sue yang tidak mengerti tersenyum kepada sistem. Salah, pasti tidak ada masalah dengan apa yang diberikan sistem. Alasannya adalah metode alkimia tuan rumah terlalu main-main. Tuan rumah telah melihat orang lain menggunakan kompor baterai untuk membuat alkimia. Anehnya mereka tidak gagal, kata sistem kepada Su sambil tersenyum. Tapi Zuyan dan Yulu dan si Sui dan milikku sebelumnya semuanya dimurnikan dengan cara ini, terutama si Sui dan. Begini, aku sudah memurnikan begitu banyak, dan tidak ada masalah, kata Sui kepada sistem sambil tersenyum. Alasan mengapa ini bisa berhasil adalah karena pil-pil ini relatif sederhana, jadi tuan rumah telah melakukan kesalahan. Apakah tuan rumah pernah melihat orang lain memiliki tungku baterai untuk alkimia? Jika tungku baterai dapat menyelesaikan masalah, untuk apa lagi Anda membutuhkan tungku baterai? Mengapa para alkemis harus bekerja keras membuat pil, jadi alasan mereka gagal adalah karena kau berada di jalan yang salah. Sistem itu berkata kepada Sue sambil tersenyum. Yah, itu artinya kalau aku ingin membuat pil, aku harus punya tungku sendiri. Aku tidak tahu apakah sistem ini punya. Setelah memikirkannya sambil tersenyum, Sue bertanya kepada sistem. Ada sistemnya, tapi aku tidak tahu apa yang diinginkan tuan rumah. Tungku dan termurah membutuhkan 1000 poin pengetahuan, tetapi Hui Chundan adalah obat dan ketiga. Artinya, tuan rumah membutuhkan setidaknya 1 tungku dan kedua untuk menyempurnakannya. Harga tungku Erpindan berkisar antara 5.000 hingga 10.000 poin pengetahuan, jadi tuan rumah dapat memilih sendiri jika perlu. Sistem itu berkata kepada Sue sambil tersenyum. Hanya saja semuanya mudah diucapkan, tetapi masalah pengetahuan telah berubah. Jadi setelah mendengar kebutuhan akan begitu banyak pengetahuan, wajah Sue langsung berubah. Terlalu penuh kebencian. Harganya sangat mahal. Hati Su Xiao penuh dengan kejujuran. Namun, Su Xiao benar-benar tak berdaya, hanya bisa pasrah. Lupakan saja, aku akan pergi ke pasar barang antik untuk mencari tungku dan. Setelah memikirkannya, Su Xiao menolak untuk menukar poin pengetahuan. Meskipun aku memiliki sedikit pengetahuan di tanganku sekarang, aku tidak bisa menggunakannya sembarangan. Su Xiao ingat ada pasar barang antik besar di kota X letaknya di pinggiran kota, dan Su Xiao belum sempat melihatnya sebelumnya. Kali ini, kesempatan itu tidak mudah didapat. Su Xiao berencana untuk pergi dan melihatnya. Su Xiao berpikir itu adalah tempat yang paling mungkin untuk mendapatkan tungku dan. Meskipun Su Xiao tidak tahu apa-apa tentang barang antik, ia menggunakan sistem sebagai alat curang. Ketika saatnya tiba, biarkan sistem membantunya belajar darinya. Ia mengendarai mobil ke kota barang antik, tetapi kali ini Su Xiao tidak mengendarai Maybach miliknya sendiri, melainkan menggantinya dengan BMW biasa. Lagi pula, bahkan Su Xiao tahu bahwa Maybach terlalu sombong. Saat berkendara, ia mungkin membiarkan orang lain memperlakukannya seperti domba gemuk. Itulah sebabnya Su Xiao memilih untuk mengganti mobilnya. Setelah tiba di pasar barang antik, Su Xiao mendapati bahwa pasar itu benar-benar bukan keramaian biasa. Pasar itu penuh sesak. Meskipun tidak sebagus pasar, tidak jauh lebih buruk. Adik kecil, kau terlihat sangat aneh.
Apakah ini pertama kalinya kau ke sini? Bagaimana kalau kau lihat apa yang kumiliki di sini? Aku jamin 80% asli. Seorang pedagang berkata sambil tersenyum kepada Su Xiao. Namun Su Xiao hanya melihatnya, lalu berbalik dan pergi, karena Su Xiao mendapati tidak ada yang nyata di kios ini. Ah, adik kecil, lihatlah. Namun Su Xiao tidak menghiraukan teriakan si penjajah. Su Xiao berjalan ke depan, dan pedagang di sekitarnya sesekali berteriak 2 kali seperti itu. Namun Su Xiao mengabaikannya, tidak menemukan sesuatu yang bagus, jadi Su Xiao terus maju. Di stand berikutnya, Su Xiao berhenti karena ada sesuatu di sini yang membuat sistem respons. Cepat, beli batu itu. Batu ini berguna bagiku. Aku rasa batu ini seharusnya berasal dari luar bintang. Material batu ini bisa membuatku berevolusi. Hanya saja batu ini masih terlalu kecil untuk berevolusi sekali, tapi itu tidak masalah. Kita bisa membuat banyak hal kecil. Sistem berkata dengan penuh semangat kepada Su sambil tersenyum. Oke, aku mengerti. Jangan khawatir. Aku akan membelinya sekarang. Setelah itu, Su Xiao berjongkok di stan. Tidak ada yang dijual di stan itu, hanya 2 pot dan 2 mangkuk tembikar yang terlihat seperti barang zaman dulu, lalu batu seukuran kepalan tangan ini. Bos, bagaimana cara menjual pot tembikar ini? Rasanya sudah lama sekali, ya, tanya Sue kepada penjual sambil tersenyum. Adik, jangan remehkan pot tembikar ini. Pot ini dari dinasti Song dan memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun. Kalau bukan karena ada sesuatu yang terjadi di rumah baru-baru ini, aku tidak akan menjualnya. Yah, kau memang menyukainya, tapi aku yakin kau akan mendapat untung besar jika membelinya kembali, kata penjual itu kepada Su sambil tersenyum. Yah, aku tidak tahu cara menjualnya. Setelah mendengarkan kata-kata penjual itu, wajah Su Xiao menunjukkan sedikit emosi. Benar saja, melihat ekspresi Su Xiao, ada senyum di wajah penjual itu, tetapi senyum itu tampak sangat menjijikkan bagi Su Xiao. Ini sangat murah. Ini pusaka keluarga. Kalau istriku tidak tiba-tiba sakit dan membutuhkan ratusan ribu biaya pengobatan, aku tidak akan mau membelinya. Kau tidak tahu bahwa pot tembikar ini telah bersama keluarga kita selama beberapa generasi, dan benar-benar menjadi saksi pasang surut keluarga kita. Lalu ada air mata di sudut mata penjual itu. Setelah melihat ini, Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk memarahinya. Bagaimana mungkin kau bukan aktor terbaik? Dia benar-benar raja film. Su Xiao yakin jika penjual itu berakting, ia akan mendapatkan Oscar. 500 juta, tapi aku tidak punya uang sebanyak itu. Lupakan saja. Coba aku lihat yang lain. Bagaimana kau bisa menjual mangkuk ini? Tanya Su Xiao lagi, sambil menunjuk mangkuk itu. Sebenarnya, alasan Su Xiao menanyakan pertanyaan ini hanyalah untuk menghilangkan kekhawatiran si pedagang asongan. Lagi pula, tujuan utama Su Xiao sejak awal hanyalah batu cepat itu. Nah, ini mangkuk dari zaman Qianlong, dan konon berasal dari istana, jadi harganya tidak murah. Baiklah, kurasa kau benar-benar ingin membelinya. Bagaimana menurutmu? Aku akan membelikanmu 50.000 yuan, adik kecil. Ini pertama kalinya kau kesini untuk membeli sesuatu. Makanya harganya murah sekali. Kalau aku orang lain, aku tidak akan menjualnya kurang dari 100.000. Penjual itu berkata kepada Su sambil tersenyum. 50.000. Nah, melihat mangkuk ini, pasti sepadan dengan harganya. Aku tidak tahu bagaimana cara menjual batumu. Aku lihat kau membeli batu ini dengan begitu banyak keramik. Apakah batu ini punya arti khusus? Tanya Sue kepada penjual itu sambil tersenyum. Ah, batu ini sebenarnya tidak punya arti khusus. Aku hanya tidak tahu terbuat dari bahan apa batu ini. Batu ini sangat keras. Kekerasannya pada dasarnya bisa mencapai tingkat berlian. Tapi menjadi berlian tetaplah berlian, jadi percuma saja aku menaruhnya di sini. Baiklah, kalau kau suka, kau bisa membeli apa saja dan aku akan memberikannya padamu, kata pedagang itu kepada Su sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata pedagang itu, hati Su Xiao sudah senang, tetapi wajahnya tidak terlihat. Kalau begitu, apa kau akan terlalu menderita? Tanya Su Xiao, berpura-pura menjadi Xiao Bai. Bukan apa-apa. Sudah takdir untuk bersama. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Baiklah, kalau begitu, aku akan membeli mangkukmu jika harganya lebih murah. Su Xiao dengan sengaja berkata dengan sangat enggan. Adik kecil, ini harga termurah. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpanya. Lupakan saja. Harganya 30.000 yuan. Aku tidak akan membeli lagi. Setelah pedagang itu selesai berbicara, Su tersenyum dan menambahkan sepatah kata. Setelah itu, Su Xiao tidak menunggu si penjual melanjutkan bicaranya, jadi ia berdiri dan bersiap pergi. Baiklah,
baiklah, adikku, kita akan berteman sesuai harga yang kau berikan. Melihat tindakan Su Xiao, si penjual berkata kepada Su Xiao. Baiklah, aku tahu sebaiknya kau bicara, adikku, tapi apakah kau masih menepati janjimu? Tanya Sue kepada si penjual sambil tersenyum. Bab 422. Hanya dengan mengucapkan kalimat ini, Su Xiao sedikit menyesal, karena Su Xiao tahu bahwa ia sedang cemas. Dalam waktu singkat, ia menyebutkan batu itu 2 atau 3 kali. Kesalahan kecil seperti itu membuat Su Xiao tahu bahwa itu mungkin menarik perhatian pedagang asongan. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, kali ini pedagang asongan tidak langsung menjawab Su Xiao, melainkan diam. Karena pedagang asongan juga menyadari masalah ini, Su Xiao menyebutkan batu ini lebih dari sekali. Apakah batu ini benar-benar alasan mengapa ia menyukainya? Ada tanda tanya besar di hati pedagang asongan, dan kali ini ia menatap Su Xiao. Pedagang asongan itu berpikir Su Xiao bukanlah orang bodoh seperti itu. Bagaimana mungkin ia membuat kesalahan seperti itu? Saat ini, pedagang asongan itu dengan tegas meyakini bahwa pasti ada sesuatu yang tidak ia ketahui tentang batu ini. Lagi pula, berbelanja seperti ini, sebenarnya, tujuannya adalah pedagang asongan lain yang tidak dikenal. Maaf, harga Anda terlalu murah, jadi Anda tidak bisa memberikan batu ini. Kalau tidak, lebih baik kau membelinya dengan harga asli. Bagaimana kalau kuberikan batu ini padamu, kata pedagang itu kepada Su sambil tersenyum. Ia ingin meledakkan Su Xiao untuk melihat apakah ia bisa mendapatkan sesuatu yang tidak diketahuinya dari Su Xiao. Sayang sekali Su Xiao, yang telah menyadari, tidak mungkin melakukan kesalahan seperti itu. Jika bukan karena keterkejutan Su Xiao bahwa batu ini berpengaruh pada evolusi sistem, kesalahan seperti itu tidak akan terjadi. Jadi sekarang setelah menyaksikan aksi si pedagang kaki 5, Su Xiao langsung berdiri. Lupakan saja, aku hanya suka batu ini. Aku tidak bisa membelinya seharga 20.000 yuan, jadi aku tidak menginginkan mangkuk ini. Setelah itu, Su Xiao berbalik dan pergi. Oh, jangan khawatir, saudaraku. Kita bisa berdiskusi dengan baik. Ah, saudaraku, teriak pedagang kaki 5 dari belakang. Namun Su Xiao tidak menghiraukan teriakan si pedagang kaki 5. Meskipun tidak memperhatikan, Su Xiao masih ingat lokasi dan penampilan si pedagang kaki 5. Su Xiao berencana untuk menghabiskan waktu di sini sekembalinya. Su Xiao yakin pedagang yang belajar lama akan menjual batu itu untuk dirinya sendiri. Lagi pula, mangkuknya sama sekali bukan dari zaman Qianlong, melainkan replika. Untung dapat 30.000. Kalau bukan karena batu itu, Su Xiao tidak akan melihat mangkuk pecah itu. Teruslah berjalan, barang-barang di dalamnya semakin banyak, dan kios-kios pun tidak ada, sama seperti pedagang di luar, hanya sehelai kain yang bisa diletakkan. Meskipun tidak terlalu formal, setidaknya jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan Su Xiao juga melihat bahwa 1 atau 2 dari pedagang ini adalah asli. Lagi pula, taobao seperti ini, awalnya hanya melihat-lihat, bukan melihat keberuntungan. Orang-orang ini sudah lama berkecimpung di bisnis ini. Tentu saja, semua barang mereka tidak boleh palsu, kalau tidak, reputasi mereka akan hancur, dan mereka benar-benar tidak akan bisa bertahan di sini. Su Xiao baru saja melewati 2 kios dan melihat 2 jenis barang bersejarah, tetapi waktunya tidak lama. Mereka hanya dari dinasti Yuan dan dinasti Ming. Adapun yang diinginkan Su Xiao, ia bahkan tidak memiliki bayangan. Adapun batu yang dapat meningkatkan sistem, tidak pernah muncul lagi. Su Xiao hanya bisa terus berjalan tanpa tujuan. Lagi pula, bagi Su Xiao, yang terpenting sekarang adalah menemukan tungku alkimia. Lihat, adik kecil. Bos, saya Baik Xiao Tong di pasar barang antik ini. Sepertinya Anda sudah lama di sini. Saya tidak tahu apakah Anda mencari barang lain atau tidak. Pada saat ini, seorang pria berusia 30 atau 40 tahun menghampiri Su Xiao dan berkata, Baik Xiao Tong, maksudku kau tahu segalanya tentang pasar barang antik, kata Su setelah mendengarkan kata-kata pria itu. Su Xiao tidak takut seseorang akan berpura-pura hitam dan memakan hitam untuknya. Selama ia berada di kota X, ia tidak takut pada siapapun. Aku hampir tahu 1 atau 2 hal, kata pria yang menyebut dirinya Baik Xiao Tong. Kalau begitu, beritahu aku apakah ada semacam tungku alkimia di pasar barang antik ini, yang khusus digunakan untuk alkimia. Pasti sudah cukup tua. Asalkan aku puas dengan apa yang kau tunjukkan nanti, aku pasti akan mendapat manfaat darimu, kata Su kepada Bai Xiao Tong sambil tersenyum. Baiklah, coba kulihat. Kalau tidak salah ingat, ada 2 tempat di mana kau menginginkan sesuatu, tapi aku hanya bisa bilang kau memilikinya, tapi apakah kau bisa membelinya atau tidak, itu terserah padamu. 1 adalah Guang Jutang, yang satunya adalah Yu Baoshai.
Aku tahu keduanya punya tungku alkimia seperti yang kau katakan. Hanya saja, tungku alkimia di Guangjutang digunakan oleh Su Fu untuk alkimia pada masa Kaisar pertama dinasti Qin. Kemudian, Su Fu tidak mengambilnya setelah melaut. Ia tinggal di sana untuk waktu yang lama. Petik 2. Entah bagaimana, tungku itu didapatkan oleh Guangjutang. Bos mereka sangat menyukainya. Lagi pula, tungku itu berasal dari masa Kaisar pertama. Kita bisa membayangkan makna dan nilainya yang begitu penting. Konon, tungku alkimia ini sudah menjadi harta karun Guangjutang, jadi kurasa sulit bagimu untuk mendapatkan tungku alkimia ini. Petik 2. Sedangkan untuk tungku alkimia di Yubaoshai, meskipun tidak setenar yang ada di Guangjutang, dikatakan bahwa Sun Simiao, Raja Pengobatan, menggunakannya. Petik 2. Jadi, bisa dibayangkan betapa berharganya tungku dan ini. Konon, bos mereka akan memberikannya kepada lembah Yaowang. Lagi pula, ini tungku dan yang pernah digunakan Yaowang, jadi jika lembah Yaowang mendapatkan ini, itu akan mendukung Yubaoshai. Dengan bantuan lembah Yaowang, tidak mudah untuk menghilangkan cedera dan hal-hal lainnya di masa depan. Jadi ku bilang, sangat sulit bagimu untuk mendapatkan dua tungku alkimia ini. Tidak semudah itu. Setelah mendengarkan kata-kata Bai Xiaotong, Su Xiao mulai berpikir. Memang benar Bai Xiaotong benar, tetapi saat ini, hati Su Xiao terguncang. Aku tidak menyangka pasar barang antik kecil ini sama sekali tidak sederhana. Semua kekuatan seperti lembah Yaowang bisa mengetahuinya. Bahkan Su Xiao pun mengetahuinya karena ahli pengobatannya selalu ada di lembah Yaowang. Hal ini membuat Su Xiao tahu bahwa orang-orang ini tidak sesederhana itu. Su Xiao meminta sistem untuk menguji kekuatan pria bernama Bai Xiaotong di depannya, dan menemukan bahwa ia memiliki kekuatan tingkat tinggi setingkat naga. Pada saat ini, Su Xiao benar-benar menyingkirkan rasa jijiknya terhadap pasar barang antik. Di saat yang sama, Su Xiao juga penasaran mengapa orang-orang ini begitu cerewet. Ia bahkan harus membayar biaya perlindungan yang sangat besar kepada King Bang setiap bulan. Meskipun Su Xiao tidak mengerti, ia tahu ia tidak boleh meremehkan siapapun. Ada begitu banyak hal di dunia ini yang tidak ia ketahui. Baiklah, kalau begitu, mari kita pergi ke Guangjutang dulu. Lagi pula, meskipun kita tidak menjualnya, kita bisa melihatnya, kata Su Xiao kepada Bai Xiaotong sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Bai Xiaotong tidak ragu sedikitpun. Ia langsung membawa Su Xiao ke depan. Namun, Su Xiao tidak menyangka bahwa Guangjutang dan Yubaoshai berseberangan. Kau melawanku, aku melawanmu, ini bukan masalah untuk mencari masalah, kan? Meskipun hati Su Xiao bingung, langkahnya tidak berhenti, diikuti oleh Bai Xiaotong ke Guangjutang. Oh, bukankah ini Bai Xiaotong kita? Kenapa kau datang ke sini bersama Xiao Bai kali ini? Saat itu, seorang pria berkata kepada Bai Xiaotong. Meskipun Su Xiao tidak tahu mengapa orang ini terlihat begitu marah, jelas itu bukan urusan Su Xiao. Melihat Su Xiao tersenyum, ia menoleh, lalu meletakkan tungku itu di tengah aula Guangju. Sistem, apakah kuali ini asli? Su Xiao menatap kuali batu di depannya dan bertanya. Ya, kuali itu terbuat dari batu. Su Xiao tidak percaya batu itu bisa bertahan begitu lama. Senang rasanya mengetahui di mana saja kuali ini terpapar sinar matahari dan angin, dan bisa menyimpannya dalam waktu yang lama. Memang benar, tapi ini dari zaman Kaisar pertama. Hanya saja ini bukan tungku alkimia Su Fu. Karena produk perunggu dari tungku alkimia Su Fu bukanlah produk batu, tetapi mungkin juga tungku alkimia ini digunakan ketika Su Fu Hao tidak bekerja untuk Kaisar pertama. Memang ada banyak jejak latihan dan di dalamnya. Tidak ada cara untuk mengubahnya. Dan jika Su Xiao bisa mendapatkan kuali ini, itu juga sangat bagus, karena kualitas batu kuali ini sangat istimewa. Sistem berkata sambil tersenyum. Baiklah, saya akan coba. Su Xiao mengucapkan sepatah kata kepada sistem dan kemudian mengakhiri obrolan dengan sistem. Apakah Anda menjual ini, Bung? Su Xiao menunjuk ke tungku alkimia dan berkata. Hehe, bukankah Bai Xiaotong sudah bilang kalau kami tidak menjual harta karun dari toko kota ini? Semua orang tersenyum kepada Sue. Bung, jangan banyak bicara. Lagi pula, kalau kau tidak menjualnya, apa yang kau lakukan di sini? Apa hanya untuk menunjukkan bahwa kau punya barang-barang bagus di sini? Aku akan berdiskusi dengan bosmu apakah kita bisa menemukannya. Lagi pula, kurasa beberapa hal mungkin diputuskan oleh bosmu sendiri. Sue berkata kepada pria itu sambil tersenyum. Siapa kau? Apa kau pikir bos kami bisa bertemu siapapun? Sejujurnya, mustahil bertemu bos kami. Kalau kau dibawa orang lain, masih mungkin, tapi kalau dibawa Bai Xiaotong, sulit. Maaf, ada baiknya kau tidak bilang kau keluar.
Jadi kusarankan kau pergi secepat mungkin. Jangan paksa kami melakukannya. Pria itu berkata kepada Sue sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata pria itu, Sue tertawa. Setelah sekian lama, aku tak menyangka ada orang yang berani mengancam dirinya sendiri seperti ini. Bagus sekali, hati Su Xiao juga dipenuhi amarah, tetapi Su Xiao berusaha keras untuk menahannya. Ayo, kita pergi ke seberang. Setelah itu, Su Xiao berbalik dan pergi. Bab 423. Tindakan Su Xiao bukan hanya tak terduga, tetapi juga tak terduga bagi Bai Xiaotong. Lagi pula, dia bisa saja Bai Xiaotong. Tentu saja, dia tahu pria di depannya. Dia adalah Su Xiao, seorang pria terkenal yang akan menggoyangkan kakinya 2 kali setiap kali menginjakkan kaki di kota X. Namun, Bai Xiaotong tidak menyangka Su Xiao akan memilih mundur seperti ini, yang membuat Bai Xiaotong sangat tertekan. Lain kali jangan pikirkan itu. Aku akan menghentikannya kali ini. Jika ada kesempatan lain, aku tidak bisa menjamin kau masih bisa berdiri dengan baik, kata Su Xiao kepada Bai Xiaotong sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Bai Xiaotong terkejut. Dia tidak menyangka Su Xiao bisa mengetahui rencananya. Namun, Su Xiao tidak menemukan masalahnya sendiri, yang merupakan keberuntungannya sendiri. Sebenarnya, jika dia tidak mengatakan bahwa mereka berdua tidak sederhana dan membuat Su Xiao tersenyum dengan hati-hati, dia mungkin tidak akan bisa berdiri saat ini. Namun terkadang memang seperti ini, sebuah kalimat sederhana mungkin tanpa sengaja menyelamatkan hidup Anda tidak tahu. Setelah meninggalkan Guang Jutang, Su Xiao dan Bai Xiaotong datang ke Yu Baoshai. Namun berbeda dengan perlakuan sebelumnya, Su Xiao dan Bai Xiaotong menerima perlakuan yang luar biasa setelah mereka datang ke Yu Baoshai. Tuan Bai ada di sini. Apakah ini tamu yang Anda perkenalkan? Selamat datang. Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan untuk Anda. Halo, saya lupa memperkenalkan diri. Saya seorang pria di sini dan putra bos. Nama saya Zhang Yang, tetapi yang adalah yang dari matahari, bukan yang dari publisitas. Jadi pada dasarnya saya yang memutuskan apa yang ingin Anda beli. Petik 2. Dan karena Anda adalah tamu yang diperkenalkan oleh Tuan Bai, konsumsi Anda di sini akan dikurangi sebesar 8,50% sesuai aturan, kata Zhang Yang kepada Su sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Zhang Yang, Su Xiao tidak mengerti bahwa perbedaan perlakuan terlalu besar. Jadi Su Xiao menoleh untuk melihat Bai Xiaotong di sampingnya. Bukankah seharusnya dia menjelaskan dirinya sendiri? Haha, begini. Sebenarnya, aku selalu mengandalkan membawa pelanggan kedua toko itu untuk mencari nafkah. Tapi seperti yang kau tahu, menjalankan bisnis kita tidaklah mudah. Tidak pernah ada saat di mana aku dibenci oleh orang-orang di seberangku karena satu hal, jadi semua tamu yang kubawa akan dipandang dingin oleh mereka. Petik 2. Setelah itu, aku jarang membawa tamu ke sana. Karena hubunganku, orang-orang yang kubawa tidak akan dipandang baik. Petik 2. Dan sejujurnya, kecuali yang kau inginkan, pada dasarnya semuanya ada di seberang sana. Jadi, seiring waktu, meskipun Bai Xiaotong tidak menyelesaikannya, Su Xiao tidak mengerti alasannya. Ternyata memang begitu, tetapi apapun yang terjadi pada Su Xiao hanya penasaran. Setelah mengetahui hasilnya, Su Xiao tidak lagi bersikap seperti itu. Baiklah, bisakah kau lihat apakah kau menginginkan tripod Raja Obat? Kudengar tripod ini pernah digunakan oleh Sun Simiao, Raja Obat. Aku ingin melihatnya. Kuharap kau bisa menjualnya kepadaku jika cocok, kata Su kepada Zhang Yang sambil tersenyum. Baiklah, aku sungguh minta maaf. Jika ada yang lain, kami bisa menjualnya kepadamu, tetapi kami telah memutuskan untuk memberikannya kepada Lembah Yaowang. Meskipun kami belum menemukan caranya, kami akan menemukan cara untuk mengirimkannya ke Lembah Yaowang, jadi kau tidak bisa mendapatkannya. Zhang Yang berkata kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, alasanmu ingin mengirim Ding Yaowang ke Lembah Yaowang adalah karena ada seseorang di rumah yang sakit. Sebenarnya, aku mungkin bisa membantumu menyelesaikannya. Aku tidak perlu mencari Lembah Yaowang. Aku tidak takut memberitahumu bahwa aku adalah murid Lembah Yaowang. Tuanku, Yao Lao, berasal dari Lembah Yaowang, tetapi setelah menerobos, ia kembali ke Lembah Yaowang. Sekarang aku tidak bisa menghubunginya. Tapi aku sudah tahu sedikit tentang biografinya, jadi kupikir aku mungkin bisa membantumu. Su berkata kepada Zhang Yang sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Zhang Yang sedikit terkejut, tetapi setelah terkejut, Zhang Yang menatap Bai Xiaotong. Kau seharusnya tahu bahwa Bai Xiaotong bukanlah nama seseorang, tetapi karena ia tahu banyak hal. Seiring waktu, nama ini akan menggantikan nama aslinya. Bai Xiaotong mengangguk pelan. Meskipun gerakannya sangat kecil, Su Xiao tetap menyadarinya.
Hanya saja Su Xiao tidak mengatakan apa-apa, karena Su Xiao tahu bahwa keputusan ada di tangan mereka. Baiklah, kalau begitu, aku bisa membiarkanmu mencoba. Selama kau bisa menyelamatkan seseorang, bukan tidak mungkin aku memberimu kuali ini. Tapi kami menjelek-jelekkan barisan depan, kalau tidak bagus, kami harap kau bisa merahasiakannya untuk kami. Jangan beritahu kami. Meskipun kami belum tentu lawanmu, kau tentu tidak ingin musuh terus-menerus menyakitimu, kata Zhang Yang kepada Su Xiao sambil tersenyum. Melihat Zhang Yang begitu gugup, Su Xiao tahu bahwa menyelamatkan orang itu tidak mudah. Baiklah, jangan khawatir. Aku bersumpah tidak akan memberitahumu apakah aku berhasil atau tidak. Su Xiao setuju tanpa ragu. Lagi pula, ini satu-satunya kesempatan Su Xiao, jadi apapun yang terjadi, Su Xiao tidak mau menyerah begitu saja. Baiklah, kalau begitu, tunggu sebentar. Setelah itu, Zhang Yang menutup toko, Su Xiao pergi ke halaman dalam rumah di bawah bimbingan Zhang Yang. Su Xiao melihat seseorang berbaring di tempat tidur, dan orang ini bahkan mirip dengan Zhang Yang. Sekilas, Su Xiao tahu bahwa orang ini seharusnya adalah orang yang ingin diselamatkan Zhang Yang. Melihat napasnya yang tak teratur, meskipun Su Xiao tidak menjelaskan denyut nadinya secara detail, Su Xiao tahu bahwa kultivasi orang ini bermasalah. Sistem, bantu aku melihat masalah orang ini, kata Su Xiao dalam hati. Ding, kau butuh 50 poin pengetahuan. Sistem berkata sambil tersenyum. Baiklah. Baiklah, 50 poin pengetahuan memang 50 poin pengetahuan, tapi aku sudah menghabiskan banyak uang untuk panggilan ini. Kau harus selalu memberiku penjelasan yang detail. Sue berkata kepada sistem sambil tersenyum. Nama, Zhang Hurong, kekuatan, tingkat tinggi abadi. Penyebab cederanya adalah karena ia menerima gangguan dari luar saat menyerang sang master, yang menyebabkan kebingungan Ki sejati. Petik 2. Tapi bukan hanya itu. Yang terpenting adalah tubuhnya tidak dapat menahan dampak seperti itu karena cedera tersembunyi, jadi sekarang ia kembali mengalami cedera serius seperti itu, kata sistem kepadanya. Setelah mendengarkan sistem, Su Xiao mengerti. Ternyata memang begitu. Pantas saja ia terlihat kacau. Ini ayahmu. Kalau tidak salah, seharusnya ia terganggu saat sedang mengerahkan kekuatannya. Makanya ia seperti ini. Hanya saja kalau ia hanya terganggu, tidak akan seperti ini. Jadi kalau tebakanku benar, seharusnya ia terluka. Aku tidak tahu apakah ada yang salah dengan ucapanku, kata Su kepada Zhang Yang sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Zhang Yang benar-benar terkejut. Lagi pula, bahkan Bai Xiaotong pun tidak tahu berita itu. Artinya, lihat saja dari kejauhan, Su Xiao sudah mengetahui masalah ayahnya. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan Zhang Yang? Ya, tidak ada masalah seperti yang kau katakan. Aku hanya tidak tahu apakah ayahku bisa diselamatkan seperti ini. Zhang Yang bertanya kepada Su sambil tersenyum. Aku tidak bisa memberimu jawaban sekarang. Kau memintaku untuk merasakan denyut nadi ayahmu. Aku perlu melihat kondisi fisiknya sebelum aku bisa mendapatkan jawabannya, kata Su kepada Zhang Yang sambil tersenyum. Ya, aku terlalu tidak sabar. Kumohon. Setelah itu, Zhang Yang menatap Su dengan senyum gugup. Bagaimanapun, ini ayahnya dan penopang keluarganya. Jika ayah jatuh, keluarganya akan berakhir bersamanya. Aku melihat Su tersenyum lembut pada denyut nadi Zhang Hurong. Pengalaman terperinci, Su Xiao merasakan denyut nadi Zhang Hurong sangat kacau, hanya bisa menggunakan kata sangat kacau untuk menggambarkannya. Dan Su Xiao merasa bahwa vitalitas Zhang Hurong tidak terlalu kuat. Dengan kata lain, jika tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah saat ini, mungkin Zhang Hurong tidak akan bertahan lama. Bahkan Su Xiao pun tidak yakin bisa menyelesaikan masalah Zhang. Lagi pula, ia menderita luka dalam. Hanya dengan menstabilkan kinya yang kacau, ia bisa disembuhkan. Namun Su Xiao tidak yakin akan hal ini. Lagi pula, Zhang Hurong sekarang koma, dan tidak ada cara untuk mengendalikan kinya. Tidak mungkin, Su Xiao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimana kabar Tuan Su? Melihat Su Xiao menggelengkan kepalanya, Zhang Yang tidak bisa duduk diam. Apa maksudmu dengan menggelengkan kepala? Atau tidak ada harapan? Yah, kondisi ayahku bahkan lebih sulit disembuhkan daripada yang kukira. Sekarang aku hanya butuh 2 metode untuk menyembuhkannya. Kau harus memutuskan mana yang akan digunakan. Su berkata kepada Zhang Yang sambil tersenyum. Tidak, putuskan saja. Aku tidak mengerti itu, kata Zhang Yang setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao. Tidak, dengarkan aku dulu, baru kau putuskan. Metode pertamaku adalah aku bisa menjamin bahwa aku bisa melakukan apa yang ayahmu bisa lakukan, yaitu menyebarkan ki sejati dalam tubuh ayahmu dengan cara yang istimewa. Tetapi hasil dari metode ini adalah kerja keras ayahmu selama puluhan tahun akan lenyap sepenuhnya.
akan sangat sulit untuk berlatih lagi di masa depan. Sedangkan untuk metode kedua, tingkat keberhasilanku hanya kurang dari 50%. Terserah kau untuk memutuskan sendiri, tetapi satu hal yang harus kau ketahui adalah tubuh ayahmu tidak bisa dilepaskan. Jika ditunda sebentar, mungkin para dewa tidak bisa menghentikannya, kata Su kepada Zhang Yang sambil tersenyum. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seperti ini? Jika itu gurumu, kau akan merasa sedikit yakin. Zhang Yang bertanya kepada Su sambil tersenyum. Bab 424. Bagaimana aku bisa mengatakan ini? Aku tidak yakin apakah guruku yakin akan penyakit seperti itu, tetapi aku tahu guruku tidak punya waktu untuk membantu ayahmu sekarang. Sekarang bahkan aku sendiri tidak bisa menghubungi guru. Sedangkan untukmu, aku tidak tahu apakah kau punya cara khusus, tetapi kurasa kau tidak mungkin menghubungi guruku. Petik 2. Tentu saja, itu semua tergantung pada keputusanmu sendiri. Lagi pula, aku menghormati keputusanmu. Petik 2. Begitulah adanya. Kau bisa memutuskan sendiri. Mengenai Yao Wangding, aku harap kau bisa menjualnya kepadaku, dan jika kau tidak menyukainya, aku bisa mendapatkannya bahkan jika kau memberikannya kepada guruku. Su berkata kepada Zhang Yang sambil tersenyum. Bolehkah aku memikirkannya dan memberiku waktu 1 malam? Pokoknya, aku akan menghubungimu besok. Zhang Yang tidak bisa mengambil keputusan untuk sesaat, jadi dia berkata kepada Su Xiao. Baiklah, pikirkan sendiri, tapi meskipun kau tidak bisa memberiku Yao Wangding sekarang, tidak masalah. Tapi aku tidak tahu apakah kau punya alkimia ding yang mirip dengan Yao Wangding. Su Xiaoxiang bertanya pada Zhang Yang. Maaf, kami benar-benar tidak punya ini selain Yao Wangding, tapi kau terlihat sangat mendesak. Kalau bisa, aku bisa membantumu melihat apakah ada tempat lain. Zhang Yang memikirkannya dan berkata. Ngomong-ngomong, aku mungkin akan meminta bantuan orang lain, jadi aku harus meninggalkan kesan yang baik di depan Su Xiao. Baiklah, terima kasih banyak. Ingat apa yang kukatakan hari ini, lebih baik buat keputusan lebih awal. Kalau tidak ada yang lain, pergilah dulu. Su Xiao berkata kepada Zhang Yang, lalu pergi bersama Bai Xiaotong. Di pintu toko Zhang Yang, Su Xiao dan Bai Xiaotong terpisah, tetapi melihat punggung Bai Xiaotong, mata Su Xiao berkilat penasaran. Lagi pula, Bai Xiaotong ini bisa mengetahui asal-usulnya sendiri, yang membuktikan bahwa orang ini sama sekali tidak sederhana. Apakah dia melihatnya ketika datang ke sini, sengaja mendekat, dan ingin menghubungi lembah Yaowang melalui dirinya sendiri? Atau apakah kejadian hari ini benar-benar salah perhitungan? Namun secara relatif, Su Xiao percaya pada yang terakhir. Lagi pula, membeli tripod obat hanyalah keputusan sementara. Setelah pergi, Su Xiao terus berjalan-jalan, tetapi tidak menemukan sesuatu yang bagus. Hingga Su Xiao kecewa dan hendak pergi, suara sistem berdering. Tuan rumah, 5 meter di sebelahmu. Pedagang kaki 5 yang terlihat agak cabul itu memiliki barang-barang bagus di sana. Suara sistem bergema di hati Su Xiao. Setelah mendengarkan kata-kata sistem, Su Xiao melihat posisi sistem. Su Xiao melihat seorang pedagang kaki 5, tetapi ia melihat pedagang kaki 5 itu sudah mati. Orang ini memberi Sue perasaan bahwa dia akan mati kapan saja. Hal ini membuat Sue tertawa terbahak-bahak, karena kematian orang ini terlalu berat. Sistem, ada apa dengan orang ini? Kurasa dia masih hidup, tapi kenapa dia begitu mati? Sue bertanya dengan rasa ingin tahu kepada sistem. Sangat sederhana, jika sistem menebak dengan benar, orang ini pastilah perampok makam legendaris. Dia sudah mati beberapa tahun terakhir. Jika benar, dia baru saja keluar dari makam dan menemukan sesuatu yang seharusnya tidak disentuhnya. Jika kita tidak mendapatkan perawatan, orang ini mungkin tidak akan lama mati, kata sistem kepada Sue sambil tersenyum. Namun setelah mendengarkan kata-kata sistem, ada rasa ingin tahu yang kuat di benaknya. Su Xiao belum pernah mendengar kata perampokan makam. Tapi Su Xiao belum pernah bertemu orang seperti itu lagi. Sekarang dia penasaran melihat orang seperti itu di depannya. Dan Su Xiao baru saja menguji kekuatan orang ini, yang di luar dugaan Su Xiao. Dia bukan orang biasa, tetapi memiliki kekuatan setingkat naga. Kau tahu, orang ini seharusnya berusia 30-an. Senang rasanya bisa memiliki kekuatan seperti itu di usia ini. Sistem, hal baik yang kau katakan memang begitu. Kenapa aku tidak melihatnya? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya dalam hati. Liontin giok hitam di depan tuan rumah ini memiliki fungsi untuk menyehatkan jiwa, yang dapat meningkatkan kemampuan mental pemakainya. Sekarang tuan rumah tidak bisa merasakannya, tetapi setelah memakainya dalam waktu lama, tuan rumah akan merasakan manfaat dari giok ini. Petik 2. Lagi pula, giok jenis ini dapat secara perlahan meningkatkan kekuatan mental seseorang tanpa disadari, yang menunjukkan keanehan giok ini.
Petik 2. Ini hal baik yang langka, terutama untuk kekuatan mental tuan rumah. Suara sistem bergema di hati Su Xiao. Setelah mendengarkan sistem, Sue mengangguk sambil tersenyum. Sistem benar. Jika benda ini benar-benar seperti yang dikatakan sistem, ini benar-benar bayi yang baik. Untuk perampok makam seperti ini sepanjang tahun, Su Xiao juga tahu bahwa tipuan kecilnya tidak dapat menipu mereka, jadi Su Xiao tidak ragu sedikitpun. Langsung mengambil sepotong giok tinta, dan bertanya kepada bos berapa harganya. 10 juta, tidak ada dua harga. Namun, kata-kata bos membuat orang-orang yang berbelanja dan berjualan di sekitarnya tersentak. 10 juta. Kau gila uang. Ya, kau benar-benar bodoh membelinya. Orang-orang di sekitarmu, kataku satu persatu. Namun setelah mendengarkan kata-kata mereka, Su Xiao tak kuasa menahan cemberut. Lagi pula, orang bodoh akan membelinya lain kali. Jika dia membelinya, dia akan membicarakan dirinya sendiri. Kalimat ini memiliki semacam perasaan yang membuat Su Xiao merasa tidak berdaya. Tentu saja, semua itu palsu, tetapi Su Xiao benar-benar mempertimbangkan apakah giok itu bernilai semahal itu. 10 juta, meskipun tidak banyak, tetapi Su Xiao juga perlu mempertimbangkan nilainya pada akhirnya. Jangan ragu. Kamu tidak akan rugi jika membeli giok ini, kata sistem itu kepada Su sambil tersenyum. Oke, 1000. 15 juta. Aku akan mengambilnya. Kata-kata Su Xiao belum selesai, kali ini seseorang membuka lebih dulu. Setelah mendengarkan kata-kata pria ini, terdengar suara AC. Lagi pula, barusan semua orang mengatakan bahwa membeli seharga 10 juta yuan itu bodoh. Masih ada orang yang bersedia membayar dengan harga lebih tinggi. Saat ini, para pedagang di sekitar bertanya-tanya apakah barang-barang mereka sendiri sulit dijual karena harga yang mereka tetapkan terlalu rendah. Bos, 15 juta. Bagaimana kalau menjualnya padaku, tanya pemuda itu lagi. Tetapi setelah mendengarkan kata-kata pemuda itu, Su Xiao sedikit mengernyit. Tidakkah kau lihat aku memegangnya? Harus ada prinsip siapa cepat dia dapat. Ini sungguh tidak baik untukmu. Su berkata kepada pemuda itu sambil tersenyum. Haha, belum bayar. Begitulah berbelanja. Harganya tertinggi. Kalau kau benar-benar suka, kau bisa menaikkan harganya. Asalkan hargamu melebihi anggaranku, bukan tidak mungkin aku akan memberikannya padamu, kata pemuda itu sambil tersenyum kepada Su. Melihat keraguan-raguan Su Xiao, pemuda itu merasa Su Xiao pasti sedang memikirkan sesuatu. Sebenarnya, pemuda itu tidak tahu apa-apa tentang harta karun ini, tetapi ketika ia baru saja lewat, ia melihat senyum Su. Sepertinya ia sedang memikirkan tentang apa itu seorang pemikir, jadi pemuda itu tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan mulai berbicara tepat ketika Su Xiao ingin menawar. Yah, memang benar salah satu dari kalian punya sesuatu. Harga satu nama lebih tinggi. Aku benar-benar bersemangat. Baiklah, asal kau bisa memberiku harga yang sama dengannya, aku akan memberimu sesuatu, kata pedagang itu kepada Su sambil tersenyum. Namun setelah mendengar kata-kata pedagang itu, orang-orang di sekitar tiba-tiba meledak. Menurut mereka, ini adalah metode yang biasa digunakan para pedagang. Mereka hanya mencari truk derek dan menawar harga ketika ada yang datang untuk membeli sesuatu. Keluarganya semua berpikir bahwa pemuda ini seharusnya menjadi wanita jalang yang sengaja ditemukan oleh pedagang itu. Sepertinya Su Xiao akan diperas. Semua orang tak bisa berhenti memikirkannya. Tetapi kemudian kata-kata Su Xiao menghancurkan ide semua orang. Aku ingin giok ini, dan kau memberikannya secara gratis. Kata-kata Su Xiao membuat orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Menatap mata Su Xiao seperti melihat orang bodoh. Lagi pula, tidak ada yang menganggap perkataan Su Xiao benar. Semua orang mengira Su Xiao hanya ingin membuat orang lain terkesan. Haha, sepertinya kau tidak percaya. Pergilah. Aku sudah memutuskan untuk menjual giok ini kepada pemuda ini. Asal kau memberikannya, aku akan menjualnya kepadamu. Tanpa menunggu Su Xiao selesai berbicara, pedagang itu menyela Su Xiao. Kemudian pedagang itu berkata kepada pemuda yang membuka mulutnya di belakangnya. Melihat penampilan pedagang itu, Su Xiao mengerutkan kening. Kau yakin tidak ingin menjualnya kepadaku, atau kau tidak tahu kalau kau tidak punya banyak waktu, dan kau masih memikirkan uang saat ini? Su Xiao tiba-tiba berkata. Namun, kata-kata Su Xiao terpotong di panci berikutnya, orang-orang di sekitar mengatakan Su Xiao tidak. Lagi pula, orang lain tidak mau menjual barang kepadamu. Tidak perlu memaki mereka. Bagaimana bisa kau jadi orang seperti itu? Kalau kau tidak laku, bilang saja pada orang lain. Ya, kalau dia mau beli sesuatu dariku, aku tidak akan menjualnya. Sayang sekali, kata orang-orang di sekitar. Namun, Su Xiao sama sekali tidak menghiraukan perkataan mereka,
melainkan menatap pedagang kaki lima itu, siap menunggu tindakannya. Kau, bagaimana kau tahu kondisi fisikku? Apa kau punya cara untuk menyelamatkanku? Asalkan kau bisa menyembuhkan tubuhku, aku akan memberimu liontin giok ini. Lagi pula, kau benar. Berapapun uang yang kau miliki, kau harus menikmati hidup. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, pedagang itu berkata dengan gugup. Kau tahu, sebelumnya, pedagang kaki lima itu tidak tahu berapa banyak orang yang ia temui dan berapa banyak rumah sakit yang ia kunjungi, tetapi ia tidak bisa mendeteksi masalahnya sendiri. Namun, para pedagang kaki lima itu bisa merasakan bahwa mereka semakin memburuk. Sekalipun mereka lelah sesaat, mereka akan merasa sangat keras. Bab 425. Tahukah Anda, pedagang asongan itu sendiri bukanlah orang biasa. Di usia 30-an, ia masih muda dan kuat, tetapi ia akan sedikit lelah, dan ia akan merasa sangat sulit. Terlebih lagi, Anda harus tahu bahwa pedagang asongan itu bukanlah orang biasa. Ia juga memiliki kekuatan setingkat naga. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa mengalami situasi seperti itu tanpa alasan? Pedagang asongan itu tahu ada yang salah dengan tubuhnya, tetapi tidak ada cara untuk mengetahui alasannya. Ini juga saatnya pedagang asongan akan keluar untuk menjual barang-barang ini. Lagi pula, ia paling tahu bagaimana barang-barangnya berasal. Ia perlu mengubah semuanya menjadi uang. Ia merasa tubuhnya semakin melemah hari demi hari. Ia harus meninggalkan fondasi agar keturunannya dapat tumbuh dengan baik. Sekarang setelah saya bicara, saya yakin Anda bisa tenang. Tapi saya rasa tidak nyaman bagi kita untuk membicarakan beberapa hal di sini. Saya tidak tahu, kata Sue kepada pedagang asongan itu sambil tersenyum. Ya, ini memang kecerobohanku. Ayo pergi. Kita bicara di tempat lain. Kemudian si pedagang mulai berkemas. Maaf. Aku sudah membuat keputusan sendiri. Aku akan menjual liontin giok ini kepada pria ini, jadi. Tapi kau boleh memilih apapun yang kau suka di kiosku, dan aku akan menjualnya kepadamu dengan harga terendah, kata si pedagang kepada pemuda itu. Namun, kebaikan si pedagang ditolak oleh pemuda itu. Lupakan saja. Karena kau sudah membuat keputusan sendiri, aku tidak peduli. Lagi pula, aku tidak tahu nilai benda ini. Setelah itu, pemuda itu bertepuk tangan dan pergi. Melihat pemuda itu, Su Xiao tampak sangat tertarik. Su Xiao menganggapnya orang yang menarik. Namun Su Xiao tidak tinggal diam, melainkan pergi bersama si pedagang. Setelah pergi, Su Xiao dan si pedagang datang ke sebuah hotel bersama. Katakan padaku, apa yang kau tahu, tanya si pedagang sambil tersenyum. Haha, sangat sederhana. Saat aku melihatmu tadi, aku menyadari kau dikelilingi oleh kematian. Artinya, kau pasti telah bertemu sesuatu yang tak seharusnya kau sentuh. Dan kau seharusnya tak memiliki aura kematian yang begitu kuat saat masih muda. Lagi pula, barang-barangmu memiliki aura pedesaan yang begitu ringan. Jadi, kalau aku tidak salah, kau seharusnya seorang perampok makam. Jangan khawatir. Bukan urusanku untuk tahu siapa kau. Sesaat kemudian, seluruh otot tubuhmu mulai berkontraksi, Su berkata sambil tersenyum. Aku baru saja jatuh cinta pada giok hitammu. Meskipun aku tak tahu apa fungsinya atau apa namanya, giok ini memberiku perasaan yang berbeda. Baiklah, mari kita bicarakan penyakitmu dulu. Seharusnya kau bertemu sesuatu yang seharusnya tidak kau sentuh saat merampok makam. Meskipun aku tidak tahu apa itu, sulit untuk melihat napasmu yang mati. Kurasa kau harus pergi ke banyak rumah sakit, tapi mereka tidak punya solusi sedikitpun. Tepat waktu, aku punya cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kau bisa percaya padaku, aku akan mencobanya. Tentu saja, itu semua tergantung pada pendapatmu sendiri, kata Sue kepada penjual itu sambil tersenyum. Baiklah, aku akan membiarkanmu mencobanya. Selama kau benar-benar bisa menyelesaikan masalahku, aku akan memberimu giok ini secara gratis, yang merupakan biaya pengobatanmu. Dan aku, Zhang Yu, masih berutang budi padamu, apapun masalahnya, selama kau menggunakanku, kau bisa menemukanku. Zhang Yu berkata kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, begitulah yang kau katakan. Kalau begitu, aku tidak sopan. Soal perawatanmu, kau bisa mulai sekarang. Alasan kenapa kau merasa seperti ini adalah karena terlalu banyak udara mati di sekitarmu. Jadi aku perlu mengaktifkan vitalitas tubuhmu dengan jarum perak. Mungkin sakit, tapi kau harus memaksa. Kalau kau sampai menyerah, sulit menyelamatkanmu bahkan jika para dewa turun ke bumi, kata Su kepada Zhang Yu sambil tersenyum. Baiklah, aku mengerti. Ayo, aku siap. Zhang Yu berkata setelah mendengar kata-kata Su Xiao. Dengan persetujuan Zhang Yu, Su Xiao tanpa ragu lagi mengeluarkan jarum peraknya.
Menggunakan kemampuan api untuk menghilangkan racun terlebih dahulu, lalu menusuk titik akupuntur Zhang Yu. Ah! Begitu jarum perak jatuh, Zhang Yu tak kuasa menahan tangis. Mendengar teriakan Zhang Yu, tak lama kemudian terdengar ketukan di pintu. Halo, kami para pelayan di sini. Kami baru saja mendengar teriakan di sini, jadi kami datang untuk bertanya ada apa di sini. Aku ingin tahu apakah Fang cocok untuk kita masuk dan melihat-lihat. Mereka ingat dua pria datang ke sini. Dua pria itu membuka ruangan di siang bolong, tentu saja menarik perhatian orang lain. Sekarang, dengan teriakan itu, semuanya terasa lebih imajinatif. Tunggu sebentar. Aku akan segera ke sana. Gerakan tangan Su Xiao tidak berkurang, dan ia segera melanjutkan menusukkan jarum peraknya ke tubuh Zhang Yu. Setelah itu, Su Xiao perlahan membukakan pintu untuk mereka. Setelah melihat pintu terbuka, pelayan itu berkata kepada Su sambil tersenyum, "Maaf, alasan utamanya adalah terlalu berisik di sini tadi, jadi kita perlu melihat apa yang terjadi. Kuharap kau tidak keberatan." "Tidak apa-apa, kau tahu, asal jangan sentuh jarum perak itu padanya." Su menunjuk Zhang Yu sambil tersenyum dan berkata. Melihat Zhang Yu terbaring tak bergerak, tetapi bernapas dengan cara lain, pelayan itu pun pergi. Lagi pula, alasan mereka datang ke sini hanyalah rasa ingin tahu. Karena sudah mendapatkan jawabannya, mereka tidak akan menunda lagi. Dan pelayan itu pun tersipu malu. Lagi pula, tadi ia masih menebak-nebak apakah sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka. Tak disangka aku terlalu banyak berpikir. Memikirkan hal itu, pelayan itu tak kuasa menahan diri untuk tidak tersipu lagi. Namun, mustahil bagi Su Xiao untuk tahu, karena saat ini, Su Xiao sudah mulai mencabut jarum perak untuk Zhang Yu. Hanya dalam waktu singkat, jarum perak Su Xiao telah menghitam. Melihat racun pada jarum perak itu, Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya seberapa besar rasa sakit yang diderita Zhang Yu. Namun, ini bukan kekhawatiran Su Xiao, karena saat ini, Su Xiao dapat dengan jelas merasakan bahwa kematian Zhang Yu perlahan menghilang. Rasakan baik-baik. Kurasa kau seharusnya merasakannya. Tubuhmu seharusnya sudah hampir tiba. Dan aku bisa memberitahumu kabar baik, meskipun sulit bagimu untuk terluka parah kali ini. Tapi ini berkah tersembunyi. Tubuhmu sudah banyak berolahraga selama ini. Setelah kau pulih sepenuhnya, kurasa kau bisa mencapai tingkat keabadian, kata Su kepada Zhang Yu sambil tersenyum. Terima kasih, terima kasih. Kalau bukan karenamu, aku pasti sudah mati sekarang. Ini liontin giok yang kau inginkan. Meskipun aku tidak tahu apa efeknya, liontin ini bisa membuat pemakainya merasa segar sepanjang hari. Satu hal lagi, aku tidak tahu apakah aku boleh menyebutkan namamu. Aku bilang, asal aku sembuh kali ini, aku akan berutang budi padamu. Petik 2. Kapanpun kau ingin menemuiku, aku tidak akan bicara sepatah kata pun. Aku tidak akan pernah cemberut, entah itu naik gunung atau menuruni lautan api. Zhang Yu berkata kepada Su sambil tersenyum. Oke, namaku Su Xiao. Ingat, Saudari Su Zhou, katanya sambil tertawa. Setelah itu, Su Xiao pergi membawa liontin giok itu. Setelah meninggalkan hotel, Su Xiaocha ingat bahwa ia masih punya satu hal yang harus dilakukan, yaitu batu giok itu. Tapi sekarang sudah larut, jadi Xiao tidak tahu apakah pria itu sudah pergi. Lupakan saja, dokter kuda hidup tetap kuda mati, kembalilah untuk memeriksanya, siapa tahu orang itu belum pergi. Su Xiao sekali lagi kembali ke pasar barang antik, tetapi kali ini pasar barang antik tidak terlalu ramai. Lagi pula, ini masih pagi. Banyak orang sudah berkemas. Su Xiao tidak yakin apakah pria itu sudah kembali. Sebenarnya, bukan hanya Su Xiao, tetapi juga pedagang itu sedang menunggu Su Xiao. Kini ia menyesali kematiannya. Ia berpikir batu itu mungkin hal yang baik, jadi Su Xiao menyebutkannya berulang kali. Namun setelah Su Xiao membukanya, ia juga mempelajarinya cukup lama, tetapi tidak menemukan apapun. Su Xiao pun pergi selamanya, yang membuat pedagang asongan itu menyesal. Lagi pula, mangkuk pecah dan batu tak berguna saja bisa bernilai 30.000 yuan, dan ia bahkan menolaknya. Bayangkan, pedagang asongan merasa menyesal, jika ada obat penyesalan, pedagang asongan akan memilih untuk membelinya. Melihat orang-orang di sekitarnya telah kembali, hati pedagang asongan itu pun bertanya-tanya, apakah ia harus kembali. Lagi pula, ada lebih dari satu ekspor ke pasar barang antik, jadi pedagang asongan itu bertanya-tanya apakah Su Xiao telah kembali dari tempat lain. Tepat ketika pedagang asongan itu hendak berkemas dan kembali, sesosok tiba-tiba muncul di matanya. Sosok ini bukanlah Su Xiao nantinya. Su Xiao keluar perlahan dari dalam, tangannya kosong, tetapi ia memiliki liontin giok di tangannya. Oh, kau belum menjualnya.
Su Xiao berkata setelah melihat pedagang itu, tetapi ia tidak berhenti di kakinya dan berencana untuk langsung pergi. Hei, adik kecil, tunggu sebentar, aku tidak tahu apakah adik kecil masih tertarik dengan batu ini. Asal kamu membeli mangkuk itu, bagaimana aku bisa memberimu batu ini, kata pedagang itu sambil tersenyum. Maaf, sekarang aku tidak tertarik dengan batu ini, dan aku sudah membeli liontin giok ini. Kamu juga seorang penjual. Kamu bisa lihat sendiri betapa berharganya liontin giokku. Sejujurnya, aku sudah menghabiskan seluruh tabunganku untuk membeli giok ini. Jadi aku tidak bisa memberikan uang sebanyak itu sekarang. Bab 426. Aku masih punya 10.000. Kalau kau pikir 10.000 cukup untuk membeli mangkuk Tianlongmu, aku akan membelinya, kata Sue kepada penjual sambil tersenyum. Yah, itu terlalu sedikit. Kau tahu, aku menjual 100.000 yuan kepada orang lain. Itulah mengapa kau begitu pelit karena kau sudah ditakdirkan. Hanya saja kau tidak punya cukup uang, adik kecil. Bagaimana kalau menambahkan sedikit lagi, kata penjual itu kepada Su sambil tersenyum. Lupakan saja, aku benar-benar tidak punya uang, dan kau lihat, liontin giok di tanganku ini jauh lebih bagus daripada mangkukmu. Setelah itu, Su Xiao berbalik untuk pergi. Baiklah, 10.000 tetaplah 10.000. Ini seperti mencari teman, adik kecil. Jika kau punya sesuatu yang kau suka atau teman yang ingin membeli sesuatu di masa mendatang, silakan datang kepadaku. Kau tahu, aku kecil, tapi aku bisa membelikan apapun untukmu, kata penjual itu kepada Su sambil tersenyum. Mudah diucapkan. Jangan khawatir. Sampai jumpa nanti. Ngomong-ngomong, batu apa yang kamu punya? Aku melihatnya seolah berbeda dari batu biasa. Aku juga belajar geologi, tapi sepertinya aku belum pernah melihat batu sepertimu. Karena penasaran, aku berencana membelinya kembali dan mempelajarinya. Kira-kira kamu punya yang sama atau mirip? Iya. Kalau ada, aku akan lihat dan beri aku 2 lagi. Kata Sue kepada penjual itu sambil tersenyum. Aku benar-benar tidak punya yang ini. Aku tidak sengaja mengambilnya. Penjual itu berkata kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu, lupakan saja. Ini 10.000 untukmu, dan ini kartu namaku. Kalau kamu punya batu serupa, kamu bisa hubungi aku. Setelah itu, Su Xiao pergi membawa batu dan mangkuk senilai 10.000 itu. Padahal, batu ini sama sekali tidak sepadan dengan harganya. Alasannya hanya untuk membingungkan para pedagang. Setelah menyelesaikan masalah di sini, Su Xiao pulang. Sesampainya di rumah, Tang Waner baru saja pulang sekolah. Kak, kenapa kamu ganti mobil hari ini? Itu bukan gayamu, tanya Tang Waner sambil tersenyum penasaran. Nak, jangan tanya kalau tidak mengerti. Urus saja urusanmu sendiri. Su Xiao berkata kepada Tang Waner. Aku tidak peduli lagi padamu. Kemudian Tang Waner kembali ke kamarnya. Tapi itu hanya sebentar. Setelah membereskan barang-barangnya, Tang Waner datang lagi. Tak lama kemudian, Qin Mengyao juga datang, seperti biasa. Qin Mengyao memberi ulasan untuk Tang Waner terlebih dahulu, sementara Su Xiao bosan menonton TV sendirian. Hanya beberapa hari sebelum hari nasional, jadi Su Xiao juga siap mencari tujuan, memesan tiket, dan terbang ke sana. Harus kuakui, ide Su Xiao memang bagus, tapi Su Xiao tidak bisa memastikan jumlah orang yang akan pergi kali ini. Tang Waner, Qin Mengyao, dan mereka bertiga ada di pihak masing-masing. Sedangkan Su Xiao, jumlahnya tidak jelas, jadi jumlahnya selalu yang paling sulit ditentukan. Perlu diketahui, Hari Nasional adalah puncak pariwisata. Saat ini, kita tidak tahu berapa banyak orang yang ikut serta dalam pariwisata di seluruh negeri. Su Xiao tidak menjamin bisa memesan kamar saat itu, jadi semua ini harus dipersiapkan sebelumnya. Namun Su Xiao juga tahu, ini bukan saatnya bertanya pada gadis-gadis lainnya. Melihat waktu, belum terlambat. Mungkin sudah waktunya Baisa pulang kerja. Su Xiao mengucapkan sepatah kata kepada Tang Waner dan Qin Mengyao, lalu pergi. Namun Su Xiao tetap tidak mengendarai Maybach kesayangannya. Mungkin ada lebih banyak hal yang bisa dialami. Orang-orang selalu berubah tanpa disadari. Su Xiao tidak lagi menyukai mobil Maybach yang agresif seperti dulu. Secara relatif, Su Xiao lebih menyukai mobil yang relatif datar seperti BMW, yang tidak hanya memiliki fungsi yang baik, tetapi juga tidak akan terlalu mencolok seperti Maybach saat dikendarai. Su Xiao mengendarai mobilnya ke tempat Baisa bekerja. Ia baru bertemu Baisa sepulang kerja. Hanya saja susah tidak mengenalinya karena Baisa sedang berganti mobil. Su Xiao membunyikan klakson mobil, lalu ia ingin keluar jendela dan berteriak kepada Baisa, "Cantik, aku ingin tahu apakah aku mendapat kehormatan untuk mengundangmu makan malam."
Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, ada sedikit kejutan di wajah Baisa, karena ia tidak menyangka Su Xiao akan kembali dan menemukan dirinya sendiri. Setelah itu, makan adalah hal yang wajar. Saat makan malam, Su Xiao juga bertanya kepada Baisa apakah ia punya rencana untuk hari nasional. Namun Su Xiao pasti akan kecewa, karena Baisa telah menemukan target yang tepat. Baisa akan pergi ke Provinsi Fujian pada hari nasionalnya karena ibunya telah mengaturnya untuk pergi ke sana. Meskipun ia tidak tahu seberapa besar keinginannya, ia jarang punya waktu untuk menemani orang tuanya. Kali ini, ia punya kesempatan. Sekalipun ia ingin bersama Sue, ia harus merelakannya. Lagi pula, aku masih punya banyak waktu dengan Su Xiao, tapi aku tidak banyak menghabiskan waktu dengan orang tuaku. Setelah mendengarkan kata-kata Baisa, hati Su Xiao kecewa sekaligus sedikit senang. Su Xiao tidak tahu apa yang dipikirkannya. Kecewa karena Baisa tidak bisa pergi bersamanya, senang karena akan lebih mudah menyelesaikan masalah Qin Mengyao sendiri. Lagi pula, alasan Su Xiao pergi bepergian kali ini adalah untuk menjemput Qin Mengyao. Jadi setelah mendengar kata-kata Baisa, hati Su Xiao dipenuhi dengan dua perasaan yang berbeda. Tidak apa-apa, Sasha. Kita sering bersama. Kalau kamu sudah memutuskan mau pergi kemana, bilang saja aku akan mengantarmu ke sana, hanya kita berdua. Petik 2. Lagi pula, paman dan bibiku sudah lama tidak bertemu denganmu. Wajar saja memikirkanmu. Lagi pula, setiap orang tua punya rasa sayang yang sama kepada anak-anaknya. Petik 2. Kalau aku ada waktu luang, aku akan pergi menemui paman dan bibiku bersamamu, kata Sue sambil tersenyum kepada Berta. Petik 2. Aku memang akan pergi menemui paman dan bibiku bersamamu, tapi itu membuatnya tersipu. Siapa yang mau pergi denganmu? Dasar tak tahu malu, aku belum mengakui keberadaanmu, kata Berta sambil tersenyum kepada Sue. Apa, maksudmu kau tidak menyukaiku? Aku marah. Kemudian Sue menghentikan mobil dan berbalik menatap Baisa. Sudahlah, jangan berisik. Jalannya besar. Maafkan aku, bisik Baisa kepada Sue sambil tersenyum. Melihat postur putri kecil Baisa, Sue tak kuasa menahan tawa. Alasan utamanya adalah Baisa sangat imut. Lagi pula, Su Xiao merasa ia tak tahan dengan sikapnya ini. Sudahlah, jangan berisik. Kita sudah makan. Ini masih pagi. Kita mau main kemana? Ngomong-ngomong, iblis Nangong seharusnya sudah kembali, dan ia melupakannya, kata Sue sambil tersenyum. Kau masih punya hati nurani untuk mengingat iblis itu, tapi jangan khawatir, iblis itu sudah kembali kemarin. Apa kau pikir iblis itu benar-benar tidak ada hubungannya seperti kelihatannya? Sudah kubilang, iblis itu kuat. Perusahaannya bisa menghasilkan miliaran dolar setiap tahun, kata Berta sambil tersenyum kepada Sue. Ya, dia memang hebat, tapi bukankah Sasha kita sama sekali tidak buruk? Kau bisa lihat betapa baiknya manajemen keamanan publik Kota X sejak Sasha kita menjadi wakil direktur Kota X. Kita bisa bilang pasar buka sepanjang malam, meskipun kita tidak menemukan apapun di jalan, kata Sue sambil tersenyum. Namun, rayuan kecil ini memang benar, dan Baisa sangat senang menerimanya. Baiklah, kau benar. Aku akan menciummu. Lalu ia mengecup wajah Sue yang tersenyum. Tidak, aku merasa seperti kehilangan uang, jadi aku harus menebusnya. Setelah itu, Sue siap mencium Baisa. Doodle. Tapi Su Xiao belum sempat mencium Baisa, tapi mobil di belakangnya tidak senang. Lagi pula, Su Xiao tidak bisa menerobos lampu lalu lintas, dan mereka juga tidak bisa. Petik 2. Mendengar suara mobil di belakangnya, Su Xiao terpaksa segera sadar dan melajukan mobilnya. Namun, Sasha Putih di sampingnya tersenyum bangga, menatap Su Xiao yang tampak keriput, Sasha Putih tampak lebih bahagia. Melihat penampilan Baisa yang tak berperasaan, Su Xiao sangat kesal, tetapi sekarang ia sudah di jalan, jadi Xiao terpaksa menatap Baisa dengan tajam. Sudahlah, jangan marah. Lagi pula, kita sudah lama tidak ke bar. Ayo kita ke bar. Dan menurutku kau bernyanyi dengan sangat baik, tepat pada waktunya kita bisa bermain musik. Sejujurnya, aku sudah lama ingin naik ke atas dan mencoba bernyanyi di depan banyak orang. Hanya saja aku belum pernah punya kesempatan itu sebelumnya, dan lagi pula, pekerjaanku tidak cocok untuk itu. Petik 2. Tapi sekarang aku punya cara lain. Kita akan memakai topeng atau masker, agar tidak ada yang bisa mengenali kita, kata Berta sambil tersenyum pada Sue. Baiklah, terserah. Pokoknya, tugasku hari ini adalah menemani Yang Mulia. Selama Yang Mulia bahagia, aku bisa melakukan apa saja, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Meskipun Baisasa tahu bahwa kata-kata Su Xiao salah dan menyanjung, Baisasa tetap sangat senang setelah mendengarnya.
Sesampainya di pintu bar, Su Xiao sudah bisa mendengar alunan musik yang asyik di dalamnya. Setiap kali berada di bar, Su Xiao merasa seperti sedang dibaptis, karena setiap kali ia terstimulasi oleh alunan musik bar yang berat, ia merasa berada di sini untuk melepaskan diri. Meskipun Su Xiao dapat mengendalikan dirinya dengan sangat baik setiap saat, ia berpikir bahwa inilah alasan mengapa bar dapat menarik begitu banyak orang. Lagi pula, setiap orang yang datang ke bar adalah untuk melampiaskan ketidakpuasan mereka pada hari ini. Bab 427. Dan semua orang yang datang ke bar tidak puas dengan pekerjaan mereka di siang hari, atau lelah sepanjang hari. Mereka membutuhkan tempat di mana mereka dapat melepaskan semangat mereka. Bar dan KTV tidak diragukan lagi akan menjadi pilihan sebagian besar orang. Musik berat dari bar dapat membantu orang melepaskan semua ketidakpuasan. Dan KTV juga memiliki efek buruk, dapat membiarkan orang melepaskan perasaan batin mereka melalui bernyanyi. Hari ini, Su Xiao berpikir bahwa dia datang lebih awal, karena baru lewat pukul 9, dan kehidupan malam kebanyakan orang belum dimulai. Tetapi bar kecil ini penuh dengan orang. Su Xiao tidak tahu berapa banyak orang yang memilih untuk datang ke bar setiap hari untuk rekreasi, tetapi dia tahu bahwa itu pasti menyita banyak orang. Meskipun kota X hanya sebuah kota, karena dekat dengan ibu kota, banyak orang yang bekerja di ibu kota akan memilih untuk menetap di kota X karena harga rumah di ibu kota, sehingga populasi kota X sekitar 10 juta. Jumlah ini tidak besar berdasarkan populasi yang begitu besar di Tiongkok, tetapi sangat buruk untuk kota ini memiliki populasi yang begitu besar. Jangan bicara berapa banyak, 10% orang memilih datang ke bar untuk hiburan, bayangkan saja popularitas bar tersebut. Dan sekarang bar-bar di kota X pada dasarnya ditempati oleh Green Gang, jadi kita bisa melihat kekuatan Green Gang dari titik ini. Hanya saja, bukan itu yang Su Xiao pedulikan. Su Xiao hanya melihat begitu banyak orang di bar dan mendesah. Ketika Su Xiao dan Baisa datang ke band tetap bar di pusat bar, mereka berdua mengenakan topeng di wajah mereka. Meskipun penampilan mereka tertutup, hanya Su Xiao dan Baisa yang memiliki temperamen seperti ini yang bisa dimiliki orang biasa. Baisa datang ke band tetap dan menyampaikan tujuannya. Vokalis band memandang Baisa dan bertanya, apakah kamu yakin ingin mencoba? Kamu tahu, ada banyak orang di sini. Jika lagu yang mereka nyanyikan tidak disetujui nanti, mereka mungkin akan terluka. Meskipun vokalis band tidak menyelesaikan ucapannya, Su Xiao sudah tahu apa yang mereka maksud. Tidak apa-apa, kami siap, dan kami percaya pada kemampuan bernyanyi kami. Kata Berta dengan percaya diri. Mungkin karena kewibawaan atasannya. Setelah Berta mengatakan ini, penyanyi utama tidak melanjutkan membujuk. Baiklah, kamu boleh mencoba, tapi kamu harus siap. Kalau kamu tidak bisa bicara lagi, kamu bisa menyanyikan lagu yang ingin kamu nyanyikan, dan kami akan coba memainkannya untukmu. Kata penyanyi utama itu kepada Berta. Lagi pula, band di bar bisa melayani tamu kapanpun mereka membutuhkannya. Kurasa Baisa tidak sendirian, jadi penyanyi utamanya punya sedikit pengalaman. Baiklah, mari kita putar lagu Bugfly dulu. Itu juga lagu yang sangat kusuka. Berta mengucapkan sepatah kata kepada penyanyi utamanya. Setelah itu, Berta tersenyum pada Sue dan bertanya, Sue, kau tahu lagu ini? Rasanya seperti pernah mendengarkan lagu ini. Setelah itu, mata Baisa melirik Su Xiao, seolah ingin tahu jawaban Su Xiao sebelumnya. Aku belum menyanyikannya atau mendengarnya, tapi kalau kau memainkannya untukku sekarang, aku bisa mencobanya, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Baiklah, dengarkan. Setelah itu, Baisa mengeluarkan ponselnya dan membiarkan Bugfly menghampiri Su Xiao. Baiklah, semuanya diam, malam ini band kita kedatangan seorang penyanyi biasa yang mengira dia ingin menantang kita. Lagu yang dibawakannya untuk kita adalah Bugfly. Aku suka. Semua orang suka. Sekarang mari kita sambut penyanyinya dengan tepuk tangan meriah. Suara penyanyi utama terdengar di tengah riuhnya panggung. Tak ada tepuk tangan, melainkan isak tangis. Su Xiao seperti ini memang tak punya rasa peduli sedikitpun. Lagi pula, menurut Su Xiao, orang-orang ini hanyalah badut. Suara lantunan musiknya mengingatkanku pada suara Su Xiao yang begitu memikat. Langit hitam rendah. Hanya satu kalimat, membuat semua orang di lapangan terdiam, karena hanya satu kalimat, senyum Su Xiao telah menaklukkan semua orang. Bahkan penyanyi utama pun tak kuasa menahan diri untuk menatap Su Xiao dengan heran. Ia tak menyangka suara orang yang tadi terdiam itu begitu merdu. Saat itu, bahkan penyanyi utama pun mulai iri dengan nyanyian Su Xiao, karena nyanyiannya memang sangat bagus. Tak heran Yang Xuan akan menemukan Su Xiao, karena nyanyian Su Xiao begitu menawan. Lalat serangga, siapa yang kau rindukan? Dengan berakhirnya lagu Su Xiao,
tepuk tangan meriah, bahkan ada yang meminta lagu lain. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mengaktifkan tugas tersembunyi. Jika lebih dari 100 orang iri pada tuan rumah secara bersamaan, tugas tersebut dapat diaktifkan. Pada saat itu, 550 orang iri pada tuan rumah, jadi mereka secara khusus menghadiahi tuan rumah dengan 550 poin pengetahuan. Saat ini, tuan rumah memiliki 31.000 poin pengetahuan. Saya harap tuan rumah dapat terus berusaha dan terus mengisi ulang. Suara sistem muncul di benak Su Xiao. Setelah mendengarkan sistem, Su Xiao tertegun sejenak, lupa kalau ada tugas seperti itu. Sekarang sepertinya lagu ini cukup bagus. Lagu ini telah mendapatkan lebih dari 500 poin pengetahuan dengan sia-sia. Su Xiao bahkan bertanya-tanya apakah ia bisa pergi ke semua bar di kota X dan menyanyikan 2 lagu sesekali. Ding, pasti ada gunanya mengingatkan pembawa acara bahwa setiap orang hanya bisa membawa pengetahuan kepada pembawa acara 1 kali. Artinya, bahkan jika pembawa acara membuat orang yang sama iri di lain waktu, tak satu pun dari mereka akan menghasilkan pengetahuan. Suara sistem muncul di benak Su Xiao. Setelah mendengarkan sistem, Su Xiao juga mengerti bahwa apa yang baru saja ia pikirkan terlalu sederhana. Tetapi jika dipikir-pikir lagi, itu juga merupakan poin pengetahuan yang sangat besar. Ada begitu banyak orang di Tiongkok. Akan selalu ada kesempatan untuk menghasilkan cukup uang. Bahkan saat ini, Su Xiao ingin menjadi bintang. Dengan cara ini, ia bisa menjarah pengetahuan dengan gila-gilaan. Tetapi Su Xiao juga tahu bahwa itu mustahil. Jika ia menjadi bintang, menurut praktik paparazi saat ini, ia mungkin bisa mengungkapkan semuanya dalam 2 hari. Pada saat itu tidak sepadan dengan kerugiannya. Su Xiao tidak akan membuat keputusan bodoh seperti itu. Baiklah, karena semua orang begitu antusias, aku akan mempermalukan diriku sendiri, tapi mari kita bicara dulu. Ini lagu terakhir. Petik 2. Dan yang ini bukan lagi soloku. Aku akan menyelesaikannya dengan pacarku. Petik 2. Lagu yang kami berikan untuk kalian adalah Atap Tuan Zhou. Kuharap kalian menyukainya, kata Su kepada orang-orang di bawah sambil tersenyum. Meskipun belum pernah merasakan nyanyian seperti ini di depan umum sebelumnya, Su Xiao tampak terlahir tanpa rasa takut. Setelah itu, tentu saja, Bai Sha muncul. Meskipun ia menutupi wajahnya dengan topeng seperti Su Xiao, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa Bai Sha pastilah wanita cantik hanya dari bentuk tubuhnya dan sebagainya. Khususnya, payudara montok di depan dada Bai Sha menarik banyak hewan jantan untuk berteriak. Baiklah, sekarang mari kita berikan kalian lagu tentang atap. Kuharap kalian menyukainya. Setelah itu, Su Xiao membandingkan sebuah gerakan dengan penyanyi utama, menunjukkan bahwa pengiringnya bisa bangun. Aku tidak bisa tidur di tengah malam. Di akhir sebuah lagu, Su Xiao sekali lagi mendapatkan 200 poin pengetahuan. Hal ini mengejutkan Su Xiao. Tak disangka, ada 7 atau 800 orang di bar kecil ini. Jika ini normal, Su Xiao tak percaya, tapi inilah data yang diberikan sistem. Ayo pergi. Ayo ganti bar. Melihat orang-orang yang antusias bernyanyi, Su berkata sambil tersenyum kepada Bai Sha. Baiklah. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Bai Sha pun mengangguk kecil. Lagi pula, dia pun tidak menyangka ketertarikannya akan seperti ini. Namun, merasakan sensasi dikelilingi bintang, Bai Sha masih menganggapnya sangat menyenangkan. Setelah itu, Su Xiao akhirnya keluar dari lautan penderitaan ini, karena Su Xiao dan Bai Sha meminjam sepotong pakaian orang lain untuk dikenakan. Jadi, apakah nyaman menjadi bintang, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Tidak, aku tidak mau datang lagi. Lebih melelahkan daripada menangkap pencuri, kata Berta, sambil melihat keringat di pipinya. Haha, aku juga merasakan hal yang sama, tapi tidak apa-apa. Rasanya terburu-buru. Nah, kalau kita ke sana, kita lanjut cari bar untuk main atau tidak, tanya Sue sambil tersenyum kepada Berta. Lupakan saja. Aku tidak mau ke bar hari ini. Ayo kita ke tepi sungai untuk menikmati angin sepoi-sepoi. Banyak pasangan yang suka ke sana. Waktu aku sendirian, aku dulu suka ke sana untuk menikmati angin sepoi-sepoi dan melihat pemandangan malam kota X. Dan ada taman di sana. Kau bisa melakukannya saat lelah. Bisa dibilang itu tempat istirahat malam yang besar di kota X, kata Berta sambil tersenyum pada Sue. Ya, kebetulan ada pacar yang begitu cantik sampai-sampai orang-orang akan iri jika tidak mengajaknya keluar. Membosankan kalau menikmatinya di rumah. Sue tertawa dan bercanda pada Berta. Kemudian mereka berkendara ke sungai ibu di kota X. Di sini, seperti yang diduga, mirip dengan yang diceritakan Bai Sha. Sepasang kekasih adalah sepasang kekasih. Sulit untuk bertemu satu pun. Lagi pula, ini tanah suci cinta.
Apa yang kau lakukan ketika seekor anjing datang untuk mencari kekerasan? Su Xiao menuntun Baisa berjalan di sungai. Banyak anak laki-laki di sekitarnya memancarkan jejak iri di mata mereka. Sekalipun mereka semua bersama seorang wanita, mereka tidak setingkat Baisa. Bukan hanya penampilan dan sosoknya, tetapi juga temperamen Baisa tidak bisa dibandingkan dengan para wanita ini. Bab 428. Meskipun orang-orang di sekitar mereka menyadari bahwa pria-pria di sekitar mereka berbeda, mereka juga tahu bahwa alasan utama semua ini adalah kesenjangan antara mereka dan Baisa yang terlalu besar. Namun, melihat pria di sekitarnya, ia pun pergi untuk melihat bagaimana orang lain bisa tahan dengan para wanita yang cemburu itu. Yang kudengar hanyalah teriakan dari tempat Susa dan Baisa berpapasan. Bahkan sosok Baisa pun tak kuasa menahan tawa. Sayang sekali Berta jelas-jelas lupa akan pesona senyumnya, bahkan sekarang sudah malam, bahkan sekarang kita tak bisa melihat dengan jelas. Namun, sama saja karena membuat orang-orang di sekitar berteriak lebih keras. Baiklah, ayo pergi. Kurasa kita akan tetap di sini. Memar di pinggang kita akan semakin parah, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Salahkan aku. Alasan utamanya adalah kalian para pria tidak punya hal yang baik. Kalian tidak bisa berjalan ketika melihat wanita cantik satu persatu. Kalian hanyalah hewan yang mengandalkan tubuh bagian bawah untuk berpikir, kata Berta sambil tersenyum kepada Sue. Yah, ini tidak termasuk aku. Aku berbeda dari mereka, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Ya, kau berbeda. Ketika kau melihat yang indah, kau langsung menuju ke sana. Sama saja seperti orang lain. Artinya, ada warna hati tapi tidak ada warna empedu, kan, kata Berta, dengan nada cuka. Oh, kenapa begitu asam? Stoples cuka siapa yang terjatuh? Ia berkata bahwa Su Xiao meletakkan tangan di hidung dan tangannya di wajahnya. Melihat senyum Su, mata Baisa memucat. Ia tidak menyangka senyum Su persis seperti ini. Setelah itu, tangan kecil Baisa secara alami terulur ke pinggang Su Xiao dengan tenang. Merasakan kekuatan tangan kecil Baisa, Su Xiao secara alami mengakui kesalahannya tanpa ragu. Su Xiao tahu jika ia tidak mengakui kesalahannya saat ini, pinggangnya akan disentuh oleh Baisa. Ayo pergi. Ayo pergi ke taman dan tinggal di sini. Aku benar-benar takut masalah. Setelah itu, Sue tersenyum dan meraih tangan Baisa di pinggangnya. Melihat tangannya digenggam, wajah Berta memerah. Lagi pula, di depan banyak orang, Berta agak malu dipegang tangannya seperti ini. Tapi sekarang Baisa tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa membiarkan Sue tertawa. Ajak Baisa ke taman. Awalnya, Su Xiao mengira itu hanya jalan-jalan biasa. Dia lelah dan duduk untuk beristirahat. Tapi aku tidak menyangka ada lebih banyak penyiksaan anjing di dalamnya. Ada pasangan yang saling berpelukan di mana-mana. Bahkan beberapa orang tidak sanggup menahan kesendirian saat berdekatan satu sama lain. Bahkan Su Xiao dan Baisa pun merasa malu. Lagi pula, apakah siang bolong, ini adalah pasukan lapangan yang legendaris. Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan kata itu. Namun, tak lama setelah kata itu terucap, kata itu digoyahkan dan digoyahkan oleh Su Xiao. Lagi pula, Su Xiao tahu ini bukan saatnya untuk memikirkannya. Atau ayo pergi, kata Berta sambil berbisik sambil tersenyum pada Sue. Kemanapun kau pergi, ikutlah. Jika kau takut pada apapun, kemarilah dan duduklah untuk beristirahat. Su Xiao menunjuk kursi kosong di sebelahnya dan berkata. Karena Su Xiao tak mau pergi, ia tak bisa berbuat apa-apa, hanya saja ia sudah siap untuk duduk. Su Xiao tiba-tiba menarik Baisa. Ketegangan sesaat membuat Baisa kehilangan kendali dan jatuh ke pelukan Su Xiao. Selain itu, orang-orang cenderung melakukan beberapa tindakan kebiasaan saat mereka paling gugup. Sekarang, misalnya, tangan Berta mencengkeram erat bahu Sue. Apa yang kau lakukan? Baiklah. Sebelum Su Xiao selesai berbicara, ia menutup mulut cerinya dengan mulutnya yang besar. Tangan Su Xiao semakin gelisah di tubuh Baisa, mulai berenang, tetapi Baisa tidak mau bekerja sama, sehingga Su Xiao tidak punya peluang untuk berhasil. Tidak, jangan malu-malu di sini, kata Berta sambil tersenyum pada Sue. Tidak apa-apa. Kau bisa lihat di sini gelap sekali, siapa yang bisa mengenalinya, dan kau bisa lihat orang-orang di sekitarmu sibuk dengan urusan mereka sendiri, siapa yang akan memperhatikan kita. Saat ini, Su Xiao seperti paman nakal yang sedang menipu anak kecil. Ia terus berkata kepada Baisa. Tidak, Su Xiao. Kalau kau benar-benar mau, ayo kita kembali. Jangan di sini, kata Baisa kepada Sue dengan senyum lemah. Namun, yang tidak diketahui Baisa adalah penampilannya yang lemah membuat Sue tersenyum lebih bersemangat. Ketika Baisa tidak memperhatikan, tangan Su Xiao telah memanjat puncak kembar Baisa yang membanggakan.
Tidak, tidak. Namun, suara Baisa saat ini sangat lemah. Sayang sekali Su Xiao tidak bisa melangkah lebih jauh. Tubuh Su Xiao tiba-tiba terasa seperti dipukul dengan keras, yang membuat Su Xiao menghentikan semua gerakannya. Su Xiao tiba-tiba berhenti, secara alami membiarkan Baisa merasakannya. Dengan cepat lepas kendali dari Su Xiao, setelah melihat Su Xiao yang tidak bergerak, Baisa tidak bisa menahan diri untuk bertanya apa yang terjadi. Sayang sekali Su Xiao tidak punya waktu untuk memperhatikan Baisa saat ini, karena Su Xiao sedang marah pada sistem saat ini. Apa yang kau pikirkan? Kau harus datang ke sini tiba-tiba saat kau bersemangat. Tidakkah kau tahu, mudah untuk membuatku takut. Tadi, ketika Su Xiao dan Baisa sedang beraksi, sistem menggunakan arus listrik untuk menyalakan Su Xiao. Hanya Su Xiao yang meledak. Pastikan untuk memberikan penjelasan yang sistematis. Tuan rumah, apa kau lupa kau menghabiskan 500 poin pengetahuan agar sistem mengingatkanmu ketika kau menghubungi wanita lain setelah Jiang Ke hampir kehilangan senjatanya terakhir kali? Tapi perintah sistem tadi tidak berpengaruh sama sekali, jadi metode khusus digunakan di saat kritis. Itu yang kau katakan. Petik 2. Dan jika bukan karena sistem, tuan rumah mungkin telah menyebabkan masalah yang tidak perlu. Sistem berkata kepada Sue sambil tersenyum. Aku tidak ingin menjadi divisi tempur. Lepaskan aku. Ada begitu banyak wanita cantik di sekitarku, tetapi mereka memberiku hukuman seperti itu. Dengan kata lain, mereka tidak tahan. Sue tertawa dan berteriak pada sistem. Sistem ini tidak bisa melakukannya. Sistem hanya bisa memaksa tuan rumah untuk menghentikan tugas. Aku hanya berharap tuan rumah mengerti, karena penghentian paksa tugas yang dilepaskan oleh sistem dianggap sebagai kegagalan tugas. Pada saat itu, Su Xiao akan dihukum oleh sistem, dan kali ini hukumannya adalah hilangnya modal untuk menjadi seorang pria. Petik 2. Aku tidak tahu apakah harus mengonfirmasi akhir misi. Sekarang aku akan menghitung mundur akhir misi yang dipaksakan. Petik 2. 10. Sistem, ingat bahwa meskipun kau tidak menyelesaikan tugas ini, tidak ada hukuman seperti itu, apakah kau menipuku? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Asumsi bahwa ini belum selesai adalah bahwa tuan rumah belum dapat menjadi divisi tempur setelah usia 30 tahun, yang berarti bakat Su Xiao benar-benar tidak bagus. Jadi pada saat itu, tidak akan ada hukuman, tetapi sekarang tuan rumah belum memenuhi salah satu dari dua syarat ini, jadi. 5. 4. Berhenti, aku salah. Berhenti dan selesaikan misinya, kata Su sambil tersenyum. Benar saja, dibandingkan dengan sistem, aku masih jauh lebih buruk. Bukannya sistemnya yang menghitungnya, tapi sekarang Su Xiao malah ingin pulang terlambat. Karena ini sudah biasa. Meskipun Su Xiao sangat enggan, dia tidak berpengaruh. Su Xiao, ada apa denganmu? Melihat Su Xiao atau mengabaikan dirinya sendiri, Baisa sedikit bingung saat ini. Bukan apa-apa. Aku hanya tiba-tiba menyadari sesuatu, jadi aku tidak menjawabmu sejenak. Petik 2. Seperti yang kau tahu, wajar bagi kita yang berlatih bela diri untuk mendapat pencerahan dari waktu ke waktu, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Baisa dan Jiang Ke memiliki kepribadian yang berbeda, jadi Su Xiao tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Baisa. Berdasarkan karakter Sasha, Su Xiao takut mengatakannya, dan ia langsung menambahkan bahwa jika kau tidak bisa melakukannya, maka Su Xiao akan sangat memalukan. Untungnya, Baisa juga seorang kultivator, jadi ia tidak meragukan kata-kata Su Xiao. Apakah aku mengganggumu tadi? Tanya Berta gugup. Tidak apa-apa. Aku sudah bangun tadi. Kau tidak menggangguku. Sue tersenyum dan menghibur Berta. Lagi pula, Su Xiao tidak ingin membuat Baisa merasa bersalah karenanya. Harus kuakui, Su Xiao sangat manis saat ini. Jika ia tidak mengatakannya, Baisa akan merasa bahwa ialah yang mengganggu pencerahan Su Xiao. Sudahlah, jangan seperti anak kecil. Itu bukan gayamu. Aku tidak terbiasa, kau tahu, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Setelah itu, Su Xiao tidak lagi tinggal di sini bersama Baisa, melainkan menggandeng tangan Baisa keluar dari taman. Namun, ketika ia berada di taman, Su Xiao mendengar adegan yang lebih bergairah. Tak disangka, beberapa pasangan tak bisa menahan diri untuk tidak tinggal di sini. Bukan hanya Su Xiao, tetapi juga Baisa. Bagaimanapun, terlepas dari karakter Baisa. Intinya, Baisa tetaplah seorang gadis, selama seorang gadis menghadapi hal-hal seperti itu akan merasa malu. Ayo pergi dari sini. Sekarang, dunia sedang menuju kehancuran. Ia mendesah. Lalu, apa gunanya bicara banyak sekarang? Ayo pergi, ayo kembali. Sudah terlambat sekarang, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum.
Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Baisa sedikit mengangguk, dan kemudian Su Xiao secara alami mengantar Baisa kembali terlebih dahulu. Hanya saja, bas itu tidak akan mengantar Berta pulang, melainkan ke kantor polisi. Inilah yang diminta Berta, karena mobilnya masih di kantor polisi. Jika ia tidak pulang, besok Berta harus tinggal di bas yang penuh sesak. Setelah beberapa kali kehilangan, Baisa telah belajar banyak, jadi ia ingin Su Xiao yang menyetir mobilnya dan membawa dirinya pulang. Bab 429. Keesokan paginya, Su Xiao terbangun oleh dering ponselnya. Saat melirik ponselnya, Su Xiao melihat nomor yang tidak dikenal. Tidak banyak orang yang tahu nomor khusus mereka sendiri, jadi Su Xiao langsung menghubungkan nomor itu tanpa ragu. Su Xiao tahu bahwa panggilan itu berasal dari vendor kemarin atau dari Zhang Yang. Halo, apakah ini Tuan Su Xiao? Saya Zhang Yang. Saya ingin tahu apakah Anda masih ingat saya. Kenapa? Apakah Anda sudah membuat keputusan? Mari kita bicarakan. Su Xiao menyela tanpa menunggu Zhang Yang selesai. Meskipun Su Xiao menginginkan Yao Wangding, dia tidak mau memaksa orang lain, jadi apapun pilihan Zhang Yang, dia mendukungnya. Bagaimanapun, ini ayahnya. Berhati-hatilah adalah hal yang wajar. Kami telah membuat keputusan. Saya harap Tuan Su Xiao dapat menyelamatkan nyawa ayah saya, tetapi kami berharap Tuan Su dapat menggunakan cara kedua. Apapun yang Anda butuhkan, saya akan mencari cara untuk mengirimkannya kepada Anda, kata Zhang Yang sambil tersenyum kepada Su di telepon. Baiklah, karena Anda sudah memutuskan, saya masih menginginkan syaratnya, tetapi berhasil atau tidak, saya harus mendapatkan Yao Wangding. Jika memungkinkan, saya akan datang. Jika Anda takut saya datang untuk menarik perhatian Yao Wangding, Anda bisa menolaknya jika Anda takut. Su berkata kepada Zhang Yang di seberang telepon sambil tersenyum. Lagi pula, bahkan Su Xiao pun tidak sepenuhnya yakin tentang hal itu, jadi dia pikir lebih baik menjelaskannya. Tidak masalah, Tuan Su, jangan khawatir. Saya bisa membuat keputusan. Saya akan menerimanya apa adanya. Saya percaya pada karakter Anda, tetapi saya tidak tahu di mana Anda sekarang. Saya akan datang menjemput Anda. Zhang Yang berkata kepada Su sambil tersenyum. Dan telepon Zhang Yang juga menempatkan posisinya sangat rendah. Lagi pula, diterima sebagai murid oleh Gu Yao, Raja Pengobatan, sudah cukup untuk menunjukkan karakter Su Xiao. Dan Zhang Yang juga tahu bahwa sekarang dia meminta bantuan, jadi kinerja Zhang Yang sangat baik. Kamu tidak perlu menjemputku. Aku akan menyetir sendiri. Karena kamu sudah memikirkannya, kamu bisa bersiap-siap. Sebaiknya cepat selesai, jadi aku akan segera datang, dan kamu tidak perlu menyiapkan apapun. Kamu hanya perlu menyiapkan bubur, lalu menyiapkan ginseng dan suplemen lain yang bisa bertahan beberapa tahun untukku. Tapi ingat, suplemen tidak bisa bertahan lebih dari 100 tahun, kalau tidak, ayahmu tidak akan tahan. Su Xiao mengaturnya untuk Zhang Yang, lalu Su Xiao menutup telepon. Meskipun dikatakan bahwa semakin tinggi tahun suplemen, semakin baik nilainya, itu juga tergantung pada siapa yang menggunakannya. Menurut pemeriksaan Su Xiao terhadap Zhang Hurong kemarin, Zhang Hurong telah koma setidaknya selama sebulan. Artinya, saat ini, tubuh Zhang Hurong telah dilubangi. Pada saat ini, jika Zhang Hurong dibiarkan menebusnya, tubuh Zhang Hurong akan benar-benar runtuh. Inilah sebabnya Su Xiao meminta Zhang Yang untuk menyiapkan bubur. Rencana Su Xiao adalah mengabaikan ki yang kacau di tubuh Zhang Hurong untuk sementara waktu. Pertama, bangunkan Zhang Hurong. Selama dia bangun dan membiarkannya mengatur ki di tubuhnya sendiri, mungkin Zhang Hurong dapat menerobos ke alam master. Hanya saja itu tidak sesederhana yang dipikirkan Su Xiao. Kita harus sangat berhati-hati. Pertama-tama, tidak mudah untuk membangunkan Zhang Hurong. Anda tahu, Zhang Hurong telah koma begitu lama, dan energi dan semangatnya hampir dikonsumsi. Jika hal seperti ini terjadi sebulan atau setengah yang lalu, Su Xiao mungkin dapat menyelesaikannya dengan mudah. Tapi sekarang waktunya sudah terlalu lama. Su Xiao tidak sepenuhnya yakin. Tentu saja, keterampilan medis Su Xiao pada waktu itu tidak sebaik sekarang. Su Xiao pergi ke pasar barang antik, yang sama sibuknya dengan kemarin. Hanya saja kemarin Su Xiao sangat murah hati dalam berbelanja, yang diketahui oleh semua orang, begitu banyak orang terus berteriak ketika mereka melihat Su Xiao seolah-olah mereka melihat dewa kekayaan. Berharap untuk mendapatkan perhatian Su Xiao, lagi pula, dalam pandangan mereka, Su Xiao adalah orang kaya baru yang tidak tahu apa-apa selain uang. Tapi hari ini, Su Xiao jelas tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama mereka. Meskipun mereka berteriak keras, Su Xiao tidak memperhatikan. Datang ke Yubaoshai, Zhang Yang telah menunggu di pintu, di bawah kepemimpinan Zhang Yang, Su Xiao dan Zhang Yang datang ke halaman bersama.
Tapi baru saja memasuki halaman, Su tersenyum di depan seseorang. Orang ini berkata kepada Zhang Yang. Yang Zi, apakah itu dokter ajaib yang kau bicarakan? Mungkin dia tidak punya orang sepertimu. Beraninya kau datang menemui kakakku. Kurasa kau tidak mengobati kakakku, tapi kau malah ingin membunuhnya. Petik 2. Kenapa kau pikir kau satu-satunya putra kakakku, jadi kau bisa mewarisi semua hartanya setelah kematiannya, jadi kau tidak bisa menunggu sekarang, tanya pria besar itu kepada Zhang Yang. Su Xiao sudah menyadarinya saat pertama kali muncul. Tapi saat itu, Su Xiao tidak peduli. Lagi pula, kekuatannya hanya di tingkat peri, dan tidak ada ancaman bagi Su Xiao. Namun, Su Xiao tidak menyangka ucapan orang ini begitu kejam. Begitu ia membuka mulut, ia langsung berkata begitu, yang membuat Su Xiao tertarik. Sepertinya, dimanapun ada kepentingan, pasti akan ada pertengkaran. Orang yang menghentikan Su Xiao tampaknya benar-benar membela kakak laki-lakinya, tetapi Su Xiao berpikir bahwa orang ini pasti takut kakak laki-lakinya akan mengancam keberadaannya setelah ia terbangun. Paman kedua, aku tidak peduli apapun keinginanmu, tapi aku bisa memutuskan siapa yang akan merawat ayahku. Kenapa, kau mencoba menghentikanku mencari seseorang untuk merawat ayahku? Kurasa kau tahu situasi ayahku. Ini tidak bisa ditunda lagi, jadi tolong jangan hentikan aku, kata Zhang Yang kepada paman kedua, Zhang Hulong. Meskipun Zhang Hurong dan Zhang Hulong adalah dua bersaudara, karena bakat Zhang Hurong lebih baik daripada Zhang Hulong, orang tua mereka pasti lebih memilih Zhang Hurong. Kemudian Zhang datang dan meninggal, dan Zhang Hurong menjadi pemilik keluarga Zhang, tetapi Zhang merasa telah berutang budi kepada Zhang Hulong sebelumnya. Oleh karena itu, Zhang Hurong selalu bertanggung jawab atas Zhang Hulong, tetapi yang tidak ia duga adalah Zhang Hulong menjadi serigala yang tidak bisa diberi makan dengan cukup. Bagaimanapun, mereka tidak puas. Nantinya, hubungan antara Zhang Hurong dan Zhang Hurong pasti akan terpengaruh. Zhang Hulong juga tangguh dan tidak kembali selama lebih dari 2 tahun. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan di luar sana, tidak ada yang tahu apa yang telah dia alami. Mengetahui bahwa Zhang Hurong terluka dan sakit, Zhang Hulong tiba-tiba kembali. Dibandingkan dengan masa lalu, karakter arogan dan mendominasi telah hilang, dan orang-orang lebih tenang. Dan kekuatan peningkatan besar yang sama, bagi Zhang telah kehilangan Zhang, tentu saja merupakan hal yang baik. Jadi Zhang Hulong perlahan-lahan menerima dan mengelola beberapa hal dari Zhang Jia. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Zhang yang tidak melepaskan perawatan Zhang Hurong. Itu bukan karena saya mendengar bahwa Su Xiao adalah keturunan Lembah Yaowang. Meskipun saya tidak tahu apakah itu benar, itu cukup untuk membuat Zhang Hulong gugup. Itulah sebabnya Zhang Hulong ada di sini. Memang benar menyelamatkan kakak. Aku tidak keberatan, tapi pria ini terlalu muda. Aku tidak percaya pada kemampuannya. Seandainya aku tetua Lembah Yaowang, aku tidak akan pernah keberatan. Dan kau bahkan menggunakan Wang Ding sebagai hadiah. Ini belum disetujui keluarga. Apakah kamu masih memikirkan kepentingan keluarga kita saat kamu melakukan hal ini, kata Zhang Hulong kepada Zhang Yang. Paman, kau tak bisa menyelamatkan ini, bisakah kau menyelamatkan ayahku, kataku akhirnya. Aku sudah memutuskan untuk tidak menunda-nunda. Setuju atau tidak, masalah ini tak bisa diubah. Soal Yao Wang Ding, aku ingat itu bukan urusan keluarga. Ayahku mendapatkannya secara tidak sengaja. Itu juga urusan pribadi ayahku. Petik 2. Sebagai putra tunggal ayahku, tentu saja aku berhak mengatur penggunaannya. Petik 2. Paman kedua, aku menghormatimu sebagai orang yang lebih tua, jadi aku tidak peduli padamu, tapi bukan berarti aku takut padamu. Zhang Yang berkata dengan kasar. Beraninya kau bicara seperti ini padaku. Sepertinya aku harus mendisiplinkanmu demi kakakku. Setelah itu, Zhang Hulong siap untuk bertindak. Melihat tangan kanan Zhang Hulong yang terangkat, Su tersenyum dan bergerak. Ia meraih tangan kanan Zhang Hulong dan berkata, semua orang adalah keluarga. Kenapa begitu? Lagi pula, dia masih juniormu. Beri aku pelajaran. Aku siap mengerahkan seluruh tenagaku. Ini tidak pantas. Su berkata kepada Zhang Hulong sambil tersenyum. Merasakan kekuatan pergelangan tangan Su Xiao, Zhang Hulong ingin menarik kembali tangannya yang ditahan. Namun, sekuat apapun Zhang Hulong mencoba, ia tak bergeming. Cepat, lepaskan tanganmu, Zhang Yang. Lihat semua orang yang kau bawa kembali. Kau harus melakukannya terus-menerus. Zhang Hulong menyadari bahwa tidak ada gunanya berbicara dengan Su Xiao, jadi ia terpaksa berkata kepada Zhang Yang sekali. Tuan Su, lepaskan paman keduaku sekali ini. Bagaimanapun, dia tetap paman keduaku. Zhang Yang berkata kepada Su sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Zhang Yang, Su Xiao tidak berkata apa-apa, hanya melepaskan tangan Zhang Hulong. Lagi pula,
Ini urusan keluarga mereka. Su Xiao tidak mau terlalu banyak mengurus. Hanya saja dia tidak tahan Zhang Hulong menindas yang lemah, jadi dia memilih untuk melakukannya. Apakah kau menyerah dan menyelamatkanku? Aku bisa memberitahumu bahwa aku tidak punya banyak waktu untuk menonton keluargamu bernyanyi di sini, dan kurasa ayahmu tidak punya waktu untuk menunggumu bernyanyi di sini untuknya. Su Xiao berkata kepada Zhang Yang sambil tersenyum. Penampilan Zhang Yang memang sedikit mengecewakan Su Xiao, meskipun Zhang Hulong adalah paman keduanya. Namun, penampilan Zhang Hulong barusan jelas dipertanyakan, tidak menyangka Zhang Yang tiba-tiba berniat baik padanya. Bab 430. Tenang saja, aku tidak berani mengambil keputusan, tapi akulah yang memegang keputusan akhir tentang masalah obat Wang Ding, kata Zhang Yang kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, karena ini yang terbaik, aku tidak ingin menunda terlalu lama. Ayo kita mulai, kata Su kepada Zhang Yang sambil tersenyum. Su Xiao benar-benar tidak tertarik dengan perjuangan orang-orang ini. Jika bukan karena keberadaan Yao Wangding, Zhang Jia tidak akan berada di mata Su Xiao. Lagi pula, Zhang Hurong, orang terkuat, hanyalah seorang dewa tingkat tinggi. Meskipun konon jika Zhang Hurong bisa bangun kali ini, dia mungkin bisa memasuki alam master, ini hanyalah tebakan. Bahkan jika Zhang Hurong benar-benar mencapai master, Su Xiao juga punya cara untuk menghadapinya, jadi Su Xiao sama sekali tidak memperhatikan Zhang Jia. Jika bukan karena Yao Wangding, Su Xiao tidak akan terlibat dalam hal-hal ini. Di bawah bimbingan Zhang Yang, Su Xiao sekali lagi melihat Zhang Hurong terbaring tak bergerak di tempat tidur. Namun, dibandingkan kemarin, Zhang Hurong hari ini tampak lebih parah. Tuan Su, apa yang bisa saya bantu? Zhang Yang bertanya kepada Su sambil tersenyum. Tidak, saya bukan dokter barat. Saya hanya butuh sekotak jarum perak. Saya siap. Tapi sebelum saya mulai, saya harus menjelaskan bahwa saya tidak bisa menjamin keberhasilan. Jika Anda gagal, Anda harus siap. Satu hal lagi, saya harus memastikan keamanan sepenuhnya. Jika ada yang bertengkar dengan saya bisa bilang saya tidak berdaya. Saya tidak peduli dengan hubungan antara Anda dan paman kedua Anda. Anda harus menjamin saya untuk diam sepenuhnya di sini. Dan saya baru saja melihat kondisi ayah Anda. Hari ini lebih serius daripada kemarin. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik, jadi saya harap Anda bisa bersiap. Baiklah, Anda keluarlah, pastikan lingkungan benar-benar tenang, dan saya akan menyelamatkan ayah Anda. Su berkata kepada Zhang Yang sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Zhang Yang berbalik dan pergi tanpa ragu. Dia juga tahu bahwa dia tidak punya pilihan sekarang. Lagi pula, Zhang Yang tahu betul penyakit ayahnya. Dia tahu bahwa Su Xiao tidak bicara omong kosong. Jika dia tidak mendapatkan perawatan medis, ayahnya benar-benar tidak akan mampu bertahan. Setelah pergi, Zhang Yang mengatur perlindungan yang dia pikir akan lebih kuat. Kau tahu, meskipun Zhang Jia bukan keluarga besar, apalagi 4 keluarga besar di kota X, informasi internal Zhang Jia jauh lebih baik daripada apa yang disebut 4 keluarga besar di kota X. Hanya kekuatan tingkat abadi, Zhang Yang menemukan 2, dapat dibayangkan bahwa kekuatan Zhang Jia di kota X ini kuat. Tetapi tidak ada yang tahu mengapa Zhang Jia memilih untuk berhibernasi di sini. Su Xiao berjalan menuju Zhang Hurong, yang baru berusia 50-an. Menurut kekuatannya, dia sekarang berada di puncak hidupnya. Tetapi dia disiksa oleh luka dalam, seperti orang tua. Karena Su Xiao telah berjanji untuk menyelamatkan Zhang Hurong, dia tidak punya niat untuk menjaga tangannya. Melihat tangan Su Xiao langsung muncul 5 atau 6 jarum perak, mulai mendisinfeksi di bawah nyala api Su Xiao. Tak lama kemudian, Su Xiao mulai melemparkan jarum perak ke titik akupuntur Zhang Hurong. Saya melihat seluruh tubuh Zhang Hurong penuh dengan banyak jarum perak, besar dan kecil. Jika orang awam melihat pemandangan seperti itu, mereka akan terkejut. Tetapi Su Xiao tidak peduli. Setelah mengetahui bahwa 108 titik akupuntur di tubuh Zhang Hurong ditutupi dengan jarum perak, Su Xiao akhirnya menarik napas dalam-dalam. Tapi ini adalah adegan sederhana, tetapi itu membuat Su Xiao berkeringat. Sekarang pakaian Su Xiao basah oleh keringat. Sepertinya tidak ada jarum sederhana, tetapi persyaratan untuk Nidler sangat tinggi. Bagaimanapun, Su Xiao harus selalu memperhatikan situasi Zhang Hurong. Dan itu bukan jarum sederhana. Setiap jahitan Su Xiao diisi dengan qi. Artinya, setiap jahitan Su Xiao diisi dengan qi. Dan bahkan pada saat ini, Anda dapat melihat jejak qi di sekitar titik akupuntur tubuh Zhang Hurong. Setelah disuntik, Su Xiao duduk di satu sisi dengan lutut disilangkan. Su Xiao harus memperhatikan situasi Zhang Hurong sepanjang waktu. Tidak hanya itu, tetapi juga apakah tubuh Zhang Hurong dapat memperkenalkan peningkatan qi yang tiba-tiba.
Jika Zhang tidak tahan, maka Zhang mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Pada saat yang sama, Su Xiao juga ingin memulihkan tubuhnya. Bagaimanapun, konsumsi barusan tidak lebih mudah dari pertempuran. Untungnya, keinginan Zhang Hurong untuk bertahan hidup relatif kuat, sehingga Zhang Hurong bersikeras. Melihat wajah Zhang Hurong, Su Xiao tahu bahwa ia sudah setengah berhasil. Setengah selanjutnya akan bergantung pada Zhang Hurong sendiri. Selama Zhang bisa bangun, ia bisa makan sesuatu untuk melengkapi tubuhnya. Selama tubuh Zhang Hurong perlahan pulih, maka ki sejati dalam tubuhnya tidak lagi menjadi masalah. Lagi pula, Zhang Hurong sendiri adalah seorang praktisi. Setelah bangun, Zhang Hurong dapat memimpin aliran ki sejati ini secara mandiri. Buka pintunya, Zhang yang segera menemuinya. Tuan Su, saya tidak tahu bagaimana keadaan ayah saya sekarang. Zhang yang bertanya kepada Su sambil tersenyum. Mendengar Zhang yang berbicara dengan lugas, Zhang yang di belakang sosok itu juga gugup menatap Su sambil tersenyum. Untungnya, pada dasarnya tidak ada masalah sekarang, tetapi selanjutnya terserah ayahmu. Jika dia bisa bangun hari ini, selamat atas segalanya. Tetapi jika saya tidak bisa bangun, saya minta maaf. Saya hanya bisa berkata saya turut prihatin. Bahkan tuan saya pun tidak punya solusi di sini. Saya baru saja mengaktifkan vitalitasnya dengan metode khusus, dan saya telah menekan ki sejati di dalam tubuhnya untuk sementara. Selanjutnya, saya hanya bisa menonton. Saya tidak punya pilihan, tetapi saya akan tinggal di sini selama sehari. Jika dia tidak bangun besok jam segini, saya akan pergi. Dia bisa bangun hari ini, saat dia bangun dan saat saya pergi, kata Su kepada Zhang yang sambil tersenyum. Baiklah, terima kasih, Tuan Su. Ini obat Wang Ding yang Anda inginkan. Saya tidak tahu dari mana Anda berasal, tetapi Anda pantas mendapatkannya. Kemudian Zhang yang mengeluarkan sebuah kuali. Sebenarnya, kuali ini tidak besar. Dibandingkan dengan kuali perunggu yang digunakan Su Fu di Guangjutang, ukurannya tidak jauh berbeda. Namun, melihat Ding Su yang tersenyum di depannya, ia sedikit bersemangat. Tahukah Anda, ini adalah tripod Raja Pengobatan. Pemilik tripod ini adalah seorang legenda yang pernah meninggalkan warisan yang kuat dalam sejarah pengobatan. Sistem, lihat tripod ini, kata Sue kepada departemen sambil tersenyum. Bukannya Su Xiao tidak percaya pada Zhang Yang, tetapi ia memang harus berhati-hati dan teliti. Lagi pula, ia telah mengalami banyak hal dan secara alami mengembangkan kebiasaan untuk berhati-hati. Jangan khawatir, tripod ini tidak memiliki masalah yang berarti. Suara sistem bergema di hati Su Xiao. Suara ini dapat dianggap menghilangkan keraguan Su Xiao. Baiklah, karena Anda seperti ini, saya tidak sopan. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki ruangan yang tenang. Siapkan ruangan untuk saya. Ngomong-ngomong, saya akan menaruh lebih dari 10 ramuan di atasnya. Setelah itu, Su Xiao menuliskan setumpuk nama obat di kertas. Su Xiao akan memanfaatkan waktu ini untuk mencoba membuat ramuan musim semi. Tentu saja, jika Hui Chun dan Su Xiao berhasil, urusan Zhang Hurong akan lebih mudah. Oleh karena itu, Su Xiao juga berencana untuk menguji apakah Wang Ding dapat berhasil memurnikan pil Hui Chun. Alasan Zhang yang harus menyiapkan begitu banyak salinan adalah karena Su Xiao sedikit egois. Alasan utamanya adalah Su Xiao tidak yakin ia bisa mempraktikkan pil permajaan. Setelah bersiap, Su Xiao meminta lebih banyak obat. Su Xiao juga yakin bahwa obat herbal semacam ini seharusnya bukan hal yang sulit bagi keluarga yang mewarisi ilmu bela diri kuno. Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan segera menyiapkan obatnya untukmu. Mengenai kamar yang kau sebutkan, aku ingin tahu apakah kau bisa menemukannya di dekat sini. Lagi pula, kau tahu kondisi ayahku, tapi tenang saja, jika tidak terjadi apa-apa, kami tidak akan pernah mengganggumu, kata Zhang yang kepada Su sambil tersenyum. Terserah kau yang memutuskan. Aku tidak punya syarat apapun. Satu-satunya syaratku adalah jangan menggangguku. Setelah Su Xiao mengatakan sesuatu kepada Zhang Yang, ia pergi ke kamar yang dekat dengan kamar Zhang Hurong. Setelah memasuki kamar, Su Xiao melihat sofa di kamar itu, terbaring tanpa sedikit pun rasa hormat. Lagi pula, perawatan yang adil itu membuat Su Xiao kelelahan. Kini, menatap sofa empuk itu, Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk berbaring. Harus diakui, tindakan Zhang Yang masih sangat cepat. Tak lama kemudian, bahan obat yang dibutuhkan Su Xiao pun siap. Zhang Yang meminta orang-orang untuk meletakkan bahan obat yang dibutuhkan Su Xiao, lalu pergi. Meskipun mereka tidak tahu apa tujuan Su Xiao, karena mereka telah memilih untuk mempercayai Su Xiao, mereka dapat mengikuti rencana Su Xiao. Su Xiao melihat bahan obat yang tertinggal, dan tidak lagi menikmatinya. Tiba-tiba ia berdiri, melihat bahan obat dan obat Raja Ding,
tetapi untuk sesaat, Su Xiao tidak tahu harus berbuat apa. Sistem, bagaimana caranya? Bagaimana cara memberikan obatnya? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Terdiam, apakah kau lupa bahwa kau memiliki kemampuan api ini? Dan atribut api inangmu telah diperkuat oleh api tanah King Lian. Dengan api sebagus ini, kau masih bertanya padaku apa yang harus kulakukan? Kau yakin tidak sedang menggodaku? Sistem berkata kepada Sue sambil tersenyum. Teori sistem ini membuat Su Xiao terdiam beberapa saat. Ia tidak menyangka kekuatannya bisa melakukan ini. Su Xiao tidak terlalu memikirkan hal seperti itu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.